Dimulai dari Java Pay, terbukti untuk gedung tinggi, resort, dan rumah Anda. Java Pay, primer, cat eksterior, dan super interior. Kini dengan mesin tinting dan teknologi insulated emulsion, 2 derajat lebih sejuk. Java Pay melindungi semua yang Anda cintai. Dari Atlantic Ocean Paint, Colors of the World brought home. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Enaknya buka puasa, makan aroma kelapa, manis dan gurih, bermeri mulu, dicelup semua makin suka. Manis dari air kelapa, gurih dari daging kelapa, Terasa juga manis lapanya. Ramadan di rumah wajib ada, gurihnya kelapa asli, hangatkan Ramadan. Kakak, sahur. Sahur ya, Bu. Sahur kan penting, Kak. Makan sedikit aja ya. Biar kuat puasanya, lengkapi ya sahurnya dengan Energen. Nutrisinya lengkap, kenyang lebih lama. Kuat puasa seharian. Ada yang baru nih, Mr. Tasty Chicken Teriyaki dipanggang khas Jepang dengan teknologi Rito. Siap makan. Rasanya so tasty. Ada seaweed crunch-nya juga, autentik Jepang asli. Tasty Chicken Teriyaki dari Wings Food. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Ada yang baru nih, Mr. Tasty Chicken Teriyaki dipanggang khas Jepang dengan teknologi Rito. Siap makan. Rasanya so tasty. Ada seaweed crunch-nya juga, autentik Jepang asli. Tasty Chicken Teriyaki dari Wings Food. Alam permai di desa ini berasal dari energi kehidupan yang dilindungi sang penjaga. Tapi datang Tuan Cungkat, pembawa bencana. Ia ingin kuasai energi kehidupan. Putri Hijau bertekad, dia akan melindungi semua. Berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Rumah lebih dari sekedar 4 dinding yang beratap. Rumah penuh dengan momen yang dilalui bersama. Lindungi momen-momen berharga itu bersama Dulux Weather Shield Power Flex dengan Triple Defense Technology. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Sedia payung sebelum hujan. Sedia Altex waterproofer sebelum rembes. Anti rembes. Kan Altex waterproofer, anti rembes paling the best. Warnanya? Banyak amat. Altex Cat Protector dengan 7 warna natural. Tahan cuaca, anti lumut, anti rembes. Cat Altex waterproofer anti rembes paling the best. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Beragam kendaraan listrik premium dipamerkan di Jenewa Motor Show 2024. Salah satunya adalah MG Cyberster, mobil dengan akselerasi tercepat yang mampu menempuh 100 km per jam dalam waktu 3,2 detik. Informasi ini sekaligus mengakhiri Sapa Indonesia Malam. Saya Cindy Sistiarani. Dan saya Friska Clarissa. Terima kasih. Sampai jumpa. Jajaran supercar dengan tenaga listrik pabrikan ternama dunia memukau penggemar otomotif di Geneva Air Show. Ada 5 produsen mobil merek ternama seperti MG, Renault, hingga perusahaan baru asal Tiongkok, BYD, menghadirkan koleksi kendaraan listrik mereka. MG telah meluncurkan Cyberster, kendaraan listrik dengan teknologi tinggi.
Produsen mobil asal Inggris ini menciptakan mobil listrik sport 2 pintu atau pintu gunting ala Lamborghini. MG Cyberster diklaim karena mampu menempuh 100 km per jam dalam waktu 3,2 detik. Lalu masih dari Eropa, pabrikan mobil rally ternama Chimera asal Italia turut menurunkan seri terbaiknya, yakni Evo 38. Mobil ini unik, turut jadi primadona di Geneva Motor Show. Lalu yang sedang naik daun dan disebut-sebut menjadi pesaing mobil listrik Eropa yakni BYD, pabrikan asal Cina menurunkan tipe Cell-U. Cell-U diklaim tenaga listrik yang dapat menerjang di air cukup dalam. BYD menjadi ancaman serius mobil Eropa dan Amerika Serikat karena mencetak untung dalam 3 bulan terakhir di tahun 2023. Sementara Renault dengan tipe merakyat memperkenalkan mobil listrik Renault 5 E-Tech. Mobil listrik berdesain ramping merupakan konsep ulang retro dari hatchback yang sudah lama pensiun. A full generation, coming in tough times at the time. It was the crisis of petrol, the crisis for the petrol prices, and the R5 was the answer. It has been the car of a whole generation, and that has been a car that have put, I would say, Renault on the limelight. Dunia semakin melesat kencang berlomba menciptakan mobil listrik elegan, ramah lingkungan, bahkan sporty di Geneva Motor Show. Pameran berusia seabad ini menjadi panggung tertinggi bagi produsen otomotif untuk meraih perhatian para pecinta otomotif di seluruh penjuru dunia. Memang ingin menjadi jembatan. Siap tentu akan berperannya, kita tunggu saja. Kalau Pak Jokowi terus-terusan cawe-cawe, ini akan ada matahari kembar di pemerintahan Pak Prabowo. Anda melihat hal yang sama? Wanti-wanti juga kepada kubu Pak Prabowo. Dan saya yakin Pak Prabowo orang yang bijak. Ini warning dari Pak Yusril Izzah Mahendra. Nilu, Senin 4 Maret pukul 8:30 malam di Kompas TV. Apa kabar saudara, selama 1 jam ke depan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik bersama dengan saya Arizona Gali. Dan saya Valentina Sitorus. Saudara, Presiden Joko Widodo menargetkan penurunan harga beras terjadi dalam waktu 1 bulan ke depan. Hal ini diiringi dengan sejumlah daerah yang akan memasuki masa panen raya pada bulan Maret dan April 2024. Informasi dan ulasan lengkapnya saudara akan kami hadirkan bersama dengan berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan berita lain yang aktual untuk Anda simak antara lain: gara-gara cinta segitiga, seorang calon legislatif untuk DPR RI bertindak sadis menjadi otak pembunuhan terhadap seorang perempuan. Kasus pembulian atau perundungan anak semakin marak terjadi. Meski sanksi yang diberikan sampai dipidana, pembuli anak tak kunjung jera. Bahkan aksi bullying ini berakibat melayangnya nyawa korban. Meluapnya arus Sungai Keruh di Desa Gembong, Pekalongan, Jawa Tengah membuat sebuah ekskavator hanyut. Kita langsung ke informasi pertama saudara. Ledakan sisa bahan peledak terjadi di markas Brimopolda Jawa Timur Senin pagi. 10 orang mengalami luka ringan dan sejumlah bangunan rusak. Di ledakan, aku Brimob. Inilah video amatir milik warga saat peristiwa meledaknya sisa temuan bahan peledak di markas Brimopolda Jawa Timur. Ledakan ini disebut berasal dari sisa bahan peledak di dalam gudang.
Sisa temuan bahan peledak ini rencananya hendak dimusnahkan, namun meledak lebih dahulu sebelum didisposal. Maksud kami didisposal. Tim Inafis Polda Jawa Timur langsung tiba di lokasi untuk melakukan olah TKP. Akibat kejadian ini, saudara, 10 anggota BRIMOB mengalami luka ringan. Mereka dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Mereka terluka saat menggelar latihan olah TKP pasca ledakan yang lokasinya 10 meter dari lokasi ledakan. Selain itu, ledakan ini juga merusak sejumlah bangunan. Mobil yang berada di Subden Cibom, Gegana juga rusak. Kapolda Jawa Timur Irjen Imam Sugianto mengaku saat ini Detasmen Gegana Brimob Polda Jatim belum memiliki gudang standar untuk menyimpan bahan peledak sehingga bahan peledak disimpan di sebelah kantor Detasmen Gegana. Di kantor Subden Cibom Detasemen Gegana Satbrimob Polda Jatim itu terjadi ledakan. Diduga ledakan ini berasal dari sisa-sisa temuan bahan peledak yang akan dimusnahkan. Tim sedang bekerja dari Lakfor, kemudian dari didampingi oleh Gegana sendiri, sedang olah TKP. Selanjutnya, saudara, sebuah gudang berlantai 4 yang produksi koper di Cipondoh, Kota Tangerang, Banten, ludes terbakar. Kobaran api dengan cepat membakar lantai 4 gudang penyimpanan di Jalan Kafling DPR Kenanga, Cipondoh, Kota Tangerang, Banten, Senin siang. Busan angin yang cukup kencang dan banyaknya bahan mudah terbakar seperti plastik membuat api dengan cepat menghanguskan seluruh bangunan 4 lantai. Sejumlah karyawan yang sedang bekerja bergegas menyelamatkan barang di gudang tersebut. 9 mobil pemadam kebakaran Kota Tangerang dikerahkan untuk menjinakkan api. Diduga akibat korsleting sebuah mobil terbakar. Banyaknya bahan mudah terbakar membuat api cepat membesar dan menghanguskan sebuah rumah dan warung. Warga yang mengetahui kejadian ini, saudara, berusaha memadamkan api dengan alat seadanya, namun gagal karena banyaknya bahan yang mudah terbakar. Api kemudian merambat ke rumah pemilik mobil dan warung tetangga hingga ludes terbakar. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian setelah 4 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Sementara itu, saudara, sebuah kapal pengangkut cumi di Pelabuhan Muara Baru, Dermaga Timur, Penjaringan, Jakarta Utara terbakar pada Minggu malam. Diduga kapal terbakar akibat korsleting di bagian mesin saat berada di tengah perairan sekitar pelabuhan. Kapal kemudian ditarik ke pinggir daratan untuk memudahkan proses pemadaman. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Api dapat dipadamkan 1 jam kemudian setelah petugas damkar mengerahkan sejumlah unit mobil damkar dan belasan personil ke lokasi. Saudara, kericuhan terjadi antara para pengunjuk rasa dan polisi di depan kantor Polres Sumeneb, Jawa Timur. Kericuhan berawal saat para demonstran ini berusaha masuk ke halaman Polres untuk bertemu langsung dengan Kapolres Sumeneb. Karena tak kunjung bertemu Kapolres Sumeneb, para pendemo berupaya masuk ke dalam, namun dihalangi oleh aparat keamanan. Para peserta aksi ini, saudara, dari organisasi PCPMII Sumeneb sebelumnya menggelar demonstrasi di depan kantor Polres. Masa mengkritisi kinerja polisi dalam penanganan peredaran narkoba, penertiban hiburan malam, dan maraknya pungli di pasar tradisional. Kami menyampaikan, lagi-lagi menyampaikan. Sekelompok remaja melakukan aksi penyerangan di permukiman warga di Matraman, Jakarta Timur.
Sekelompok remaja yang diketahui berasal dari wilayah lain melakukan aksi penyerangan ke permukiman warga di Jalan Kebon Pala 1, Matraman, Jakarta Timur pada Minggu dini hari. Mereka saling menyerang dengan menggunakan senjata tajam. Aksi sekelompok remaja ini, saudara, membuat resah warga sekitar. Lantaran aksi serupa juga terjadi pada pekan lalu. Warga khawatir menjadi korban salah sasaran. Selanjutnya, saudara, sekelompok pemuda diduga melakukan pengeroyokan di Jalan Solo, Yogyakarta, Klaten, Jawa Tengah. Di depan Terminal Penggung, Tarwuran, astagfirullahaladzim. Tindakan para pemuda ini terekam dalam video amatir, tepatnya di depan subterminal Penggung, Desa Jambu Kulon pada Minggu siang. Kerumunan para pemuda tersebut juga sempat mengganggu arus lalu lintas. Tak lama berselang, mereka akhirnya membubarkan diri. Polisi pun telah mengecek lokasi kejadian dan menyelidiki rombongan pemuda yang diduga akan melakukan tawuran itu. Beberapa gerombolan anak muda di daerah Tulung dan Penggung membawa motor ramai-ramai, diindikasikan akan melakukan tawuran. Ini ada berapa orang? Kurang lebih sekitar 20-an. Untuk sejauh ini kami tindak lanjuti dari data sepeda motor, data wajah-wajah yang berada sedang kami lidik. Saudara, Presiden Joko Widodo angkat bicara soal suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang kini mencapai 3,13% versi rekapitulasi penghitungan sementara KPU di aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi Suara Sirekap. Menurut Jokowi, soal suara PSI yang mengalami lonjakan dalam beberapa waktu terakhir sebaiknya ditanyakan ke PSI dan KPU. Seperti diketahui, Ketua Umum PSI adalah putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep. Diinformasikan sebelumnya, saudara, perolehan suara PSI meroket hanya dalam waktu 3 hari berdasarkan hasil hitung suara manual atau real count KPU RI dari 29 Februari hingga 2 Maret 2024. Itu urusan partai, tanyakan ke partai, tanyakan ke KPU. Calon Presiden Anies Baswedan turun menanggapi lonjakan suara PSI. Anies meminta semua pihak terus mengawasi proses penghitungan rekapitulasi suara di KPU RI. Anies menyebut perlu ada pengawasan ekstra terhadap potensi kecurangan. Bahkan ketika harus dihadapkan pada kekuasaan atau partai yang dipimpin anak presiden sekalipun. Semua kepercayaan rakyat bisa hilang terhadap proses pemilu kemarin, dan pemerintah harus ikut bertanggung jawab. Walaupun ketuanya adalah anak presiden, tapi bukan berarti kemudian segala hal bisa dilakukan terhadap partai yang dipimpin oleh anak presiden. Malah lebih ketat lagi pengawasannya supaya tidak ada jajaran di bawah yang kemudian melakukan kegiatan-kegiatan walaupun tanpa diperintah. Sementara itu, saudara, Komisi Pemilihan Umum merespon tudingan penggelembungan suara PSI di aplikasi Sirekap yang sementara ini memperoleh 3,13%. KPU menyebut masyarakat bisa memeriksa langsung foto perolehan suara di TPS yang ada di Sirekap untuk memeriksa akurasi suara. Komisioner KPU Idam Holik menyebut KPU masih melakukan rekapitulasi berjenjang. Pengumuman resmi hasil pemilu 2024 akan dilakukan 20 Maret mendatang. KPU menyebut masyarakat bisa memeriksa sendiri akurat tidaknya suara peserta pemilu dengan memeriksa foto formulir C1 yang ada di Sirekap. Kami hari ini fokus melakukan rekapitulasi secara berjenjang. Dan mengenai hasil perolehan suara peserta pemilu, nanti pada waktunya paling lambat 35 hari setelah hari pemungutan suara kami akan umumkan. Data yang dipublikasi di Sirekap itu selalu disematkan foto formulir model C hasil plano. Oleh karena itu saya ingin mengajak kepada para pengakses Sirekap tidak hanya melihat data numeriknya saja, tapi mohon lihat foto formulir model C hasil planonya. Apakah antara data perolehan suara peserta pemilu yang ada dalam formulir model C hasil plano dengan data numerik Sirekapnya akurat atau tidak?
Saudara, kasus pembulian atau perundungan anak semakin marak terjadi. Meski sanksi diberikan sampai dipidana, pembuli anak tak kunjung jera. Bahkan aksi bullying ini, saudara, berakibat melayangnya nyawa korban. Ulasannya usai jeda. Warna coklat hangat yang ramah, siap menyambut senyum keluarga dengan rasa bersyukur di bulan penuh berkah. Sambut sentuhan warna baru Ramadan dari Nippon Paint. Mix, 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 Indo Coffee, coffee mix. Memang asik, Indo Coffee, coffee mix. Mixnya asik, rasanya ngehits. Indo Coffee, coffee mix, 3-in-1, biar first class. Cat Paragon dong, Mbak. Ekstra daya tutup dan ekstra hemat. Ada Paragon Emulsion atau ada Paragon Waterproof, anti bocor dan elastis. Saya beli semuanya. Paragon makin banyak variannya. Kalau puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Itu karena badan adek kekurangan mineral, apalagi saat puasa. Oh, gitu ya, Ma? Makanya minum Le Mineral yang cukup saat sahur dan berbuka. Le Mineral mengandung mineral esensial yang diperlukan tubuh untuk beraktivitas selama puasa. Alhamdulillah, puasa jadi ringan ya, Ma? Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Hidup jadi nggak penuh beban lagi karena dia. Pakai Telkomsel Lite, 25.000 dapat 6 GB dan kuota 1 GB tiap bulan. Telkomsel Lite, dibawa relax aja. Every day for 20 years, we have been helping keep Indonesians healthy and happy. Helping Indonesians for a prosperous Indonesia to help strengthen your immune system. Drink UC 1000 vitamin with 1000 milligrams of vitamin C. Help inside, fresh outside. Cowok idaman aku tuh nerdy-nerdy gitu. Nggak jadi deh, balikin aja. Untung di Shopee ada garansi, bebas pengembalian. Berubah pikiran, balikin aja. Tidak sesuai, balikin aja. Barang rusak, balikin aja. Gampang. Shopee garansi, bebas pengembalian. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Kakak, sahur. Sahur ya, Bu. Sahur kan penting, Kak. Makan sedikit aja ya. Biar kuat puasanya, lengkapi ya sahurnya dengan Energen. Nutrisinya lengkap, kenyang lebih lama. Kuat puasa seharian. Rasa lapar saat puasa kadang naik, kadang turun. Tapi gula darah harus tetap stabil. Baru rasa almond oat. Vita Digest-nya bantu kontrol gula darah. Bikin kenyang lebih lama, jadi lancar puasanya. Diabetasol. Prenagen, kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Sempurna. Sampai ada siswa yang ketakutan di sekolah. Jangan sampai ada siswa yang tertekan di sekolah dan tidak betah di sekolah.
kelompok. Jangan sampai kasus bullying ditutupi, tapi diselesaikan. Kasihan, Pak. Semakin marak terjadi, meski sanksi yang diberikan sampai di ranah pidana, pembuli anak tak kunjung jera. Terjadi di lingkungan sekolah hingga pondok pesantren, pembulian dilakukan secara berkelompok atau bersama-sama. Masih? Saudara, tangisan dan rintihan korban ini tak membuat para pelaku merasa iba. Malahan, ketakutan korban yang masih di bawah umur seakan dimanfaatkan para pembuli untuk terus melancarkan aksinya. Tak heran jika perbuatan para pelaku bisa sampai membuat korban mengalami luka dan trauma. Dari video ini kita bisa melihat, saudara, bahwa pelaku juga terkesan menikmati perbuatannya. Tidak ada rasa penyesalan, pelaku malah menunjukkan kesenangannya dengan berjoget serta merekam aksinya. Peristiwa perundungan ini terjadi di Kecamatan Lubuk Baja, Batam, Kepulauan Riau. Kepada 2 korban, 4 pelaku tega menganiaya secara bergantian. Dan ironisnya, baik korban dan para pelaku merupakan perempuan di bawah umur. Tak terima dengan apa yang dialaminya, korban bersama sang ibu langsung membuat laporan ke polisi. Luka lebam yang ada di sekujur tubuh korban serta video penganiayaan menjadi barang bukti yang turut diserahkan. Mengaku baru pertama kali dialami, korban pun kini masih merasa trauma. Dan dari hasil penyelidikan polisi, baru diketahui aksi pembulian ini terjadi di salah satu ruko di Batam pada 28 Februari lalu. Motif para pelaku beraksi bermacam-macam, mulai dari saling sindir di status WhatsApp hingga korban yang dituduh mengganggu pacar salah satu pelaku. Tak hanya itu, saudara, korban lain yang turut dibuli dituduh mencuri barang milik salah satu pelaku. Dalam kasus ini, kepolisian Polresta Barelang menetapkan 4 orang tersangka, di mana 3 diantaranya masih di bawah umur. Keempat tersangka dianggap terbukti melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak dengan tindak kekerasan terhadap 2 anak di bawah umur. Ditangkap di rumahnya masing-masing. Kini, para tersangka harus mendekam di kantor polisi. Tim kami bergerak cepat ya, laporan pada hari Jumat dan Jumat juga ya tim kami berhasil menangkap daripada 4 pelaku itu yang kita kategorikan ya ada dewasa dan anak-anak, yaitu 4 orang tadi. Pasal yang dijerat Pak Kapolres? Pasal yang dijerat yaitu pasal 180 ayat 1, pasal 80 ayat 1, junto pasal 76 C Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yaitu ancaman hukuman penjara 3 tahun 6 bulan. Tak hanya meninggalkan luka dan trauma dari sisi korban, kasus perundungan bahkan mengakibatkan nyawa korban melayang. Seperti yang dialami oleh seorang santri di pondok pesantren di Kediri, Jawa Timur. Bintang Balkis Maulana, jika Anda ingat, kasusnya viral beberapa waktu lalu, yang mana harus menghembuskan nafas terakhir di usianya yang masih 14 tahun setelah dianiaya oleh seniornya. Tutup, Pak. Kasihan, Pak. Tangis histeris terdengar di rumah duka Dusun Kendeng Lembu, Desa Karangharjo, Kecamatan Glenmore, Banyuwangi. Keluarga tak menyangka harus menerima kedatangan Bintang dalam kondisi tak bernyawa, penuh dengan luka. Kejanggalan kematian korban juga memancing reaksi warga setempat hingga meminta otopsi jenazah dilakukan. Saat Bintang mondok di Kediri, dirinya kerap kali meminta pulang ke Banyuwangi tanpa alasan yang jelas. Melalui pesan singkat kepada ibunya, korban berkata, "Aku takut, cepat sini. Aku takut, Ma. Ma, tolong, sini cepat jemput." Meski tak menjelaskan secara terperinci, kasus penganiayaan ini pun akhirnya berhasil diungkap oleh polisi hingga 55 adegan rekonstruksi digelar.
Kalau Bintang ya pendiam dia Mas, pendiam. Ya kalau dia nggak diajak ngomong ya nggak bakal ngomong. Dia meskipun teman-temannya nakal dia juga diem gitu, nggak pernah. Tapi kalau dia misal bully sama teman-temannya juga dia nggak pernah bilang sama saya gitu. Terus paling kadang cuma cerita kembali gitu, aku diginiin sama ini gitu, tapi ya dia nggak lawan. Dari keempat tersangka ini sama-sama semuanya punya peran dalam hal penganiayaan ataupun pengeroyokan sehingga menyebabkan kematian korban. Penganiayaan dilakukan mulai tanggal 18 itu. Ya, sesuai yang saya sampaikan tadi, jadi ada 3 waktu. Di tanggal 18 kita ada 3 adegan, di tanggal 21 kita ada 12 adegan, dan di tanggal 22 ke 23 malam ada 40 adegan. Kita flashback ke kasus perundungan yang terjadi di Sekolah Internasional Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Luput dari penglihatan, seorang siswa SMA menjadi korban bully oleh seniornya sendiri. Tindak kekerasan yang dilakukan tak jauh dari sekolah ini bahkan melibatkan geng remaja yang beranggotakan anak artis Vincent Rompis dan figur publik lainnya. Inilah video yang sempat menghebohkan media sosial di mana salah seorang siswa sekolah internasional dikepung oleh beberapa remaja. Dari hasil penyelidikan, polisi telah menetapkan 12 orang tersangka, di mana 8 diantaranya adalah anak berkonflik dengan hukum. Belum ada penahanan yang dilakukan karena masih akan melihat proses hukum selanjutnya. Polisi mengungkapkan para pelaku membuli korban secara bergantian. Alasannya adalah soal tradisi tidak tertulis sebagai tahapan untuk bisa bergabung dalam kelompok atau komunitas geng sekolah. Dan disinilah korban akhirnya dibully hingga mengalami sejumlah luka. Dan atas perbuatannya, para tersangka ini terancam 7 tahun penjara karena melakukan aksi pengeroyokan secara bersama-sama. Sekarang ini sudah ada semacam anggapan loh, Bapak Ibu sekalian, bahwa kalau gitu nanti juga dikembalikan ke rumah gitu. Ada semacam anggapan salah di mata anak-anak pelaku, bahwa ini mudah sekarang ini ringan. Kalaupun saya melakukan, paling dikembalikan ke rumah. Nah, itu kan sesungguhnya suatu pemahaman yang salah karena kita belum apa-apa, tidak menetapkan suatu prakondisi, langsung bilang soal defensi. Nah, maka janganlah kita mengulangi lagi, tetap kembali kepada apa yang menjadi kemauan korban, dan ketika korban siap, korban bersedia, barulah kemudian diversi jalan. Demikian. Merespon maraknya kasus perundungan siswa di lingkungan sekolah, Presiden Joko Widodo meminta guru dan pihak sekolah untuk tidak menutup-nutupi kasus hanya demi nama baik sekolah. Presiden juga meminta kasus perundungan di sekolah cepat diselesaikan dengan mengutamakan hak korban perundungan. Presiden mengingatkan jangan sampai ada siswa yang tidak betah atau tertekan di sekolah. Pasalnya, sekolah harus menciptakan tempat yang aman dan nyaman bagi para murid untuk belajar dan bersosialisasi. Sampai ada siswa yang ketakutan di sekolah. Jangan sampai ada siswa yang tertekan di sekolah dan tidak betah di sekolah. Utamakan pencegahan, utamakan hak-hak anak-anak kita, utamanya para korban. Jangan sampai kasus bullying ditutup-tutupi, tapi diselesaikan. Hanya kasus bullying ini ditutup-tutupi untuk melindungi nama baik sekolah. Saya kira yang baik adalah menyelesaikan dan memperbaiki. Pengawasan orang tua dan perlindungan dari sekolah harus terus diterapkan. Jangan sampai hanya hal sepele yang seharusnya bisa diselesaikan dengan bijak kembali mengakibatkan anak di bawah umur menjadi korban. Semoga stop bullying bisa diterapkan dan tak hanya menjadi slogan semata. Kami akan kembali usai jeda dengan informasi mengenai unjuk rasa warga menuntut Kepala Desa Kalensari mundur karena diduga melakukan asusila dan berujung ricuh hingga menjebol gerbang kantor Bupati Subang.
Kompas Update dipersembahkan oleh Tulang kaku kayak robot, faktor utuh. Minum Entrasol. Kompas Update kembali hadir untuk Anda, Saudara. Seorang pencuri cincin berlian dibekuk tim Jatanras Polrestabes Semarang saat tidur di kamar indekos. 4 petugas reserse mendatangi kos pelaku dan langsung masuk ke dalam kamar. Pelaku yang tengah tidur langsung dibekuk oleh petugas dan dibawa ke kantor polisi. Dari penangkapan itu, polisi berhasil mengamankan 1 dari 4 cincin batu permata yang ia curi dari seorang korban yang ditemuinya di minimarket. Pelaku berpura-pura mau membeli cincin dari korban, namun malah kemudian membawanya lari. Polisi kini tengah memburu teman pelaku yang membawa kabur 3 cincin lainnya. Tetaplah bersama kami di Kompas TV, Saudara, karena usai jeda, program berita utama akan kembali untuk Anda. Kompas Update dipersembahkan oleh Hydro Coco. Tulang kaku kayak robot, faktor utuh. Minum Entrasol. Ekstrak buah zaitunnya bantu penyerapan kalsium lebih cepat pada tulang. Kenapa? Bye tulang kaku, bye-bye faktor U. Entrasol. Ada tradisi sehat berbuka dengan kebaikan air kelapa asli. Hydro Coco, kaya nutrisi, kembalikan kesegaran alami tubuh. Yuk berbuka dengan segarnya air kelapa asli. Hydro Coco. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Gatal karena jamburan kutu air, mati kutu dengan Fumiderm. Fumiderm, aktif basmi jamur. Produksi Konimax. Cat Paragon dong, Mbak. Perlu yang mana? Ekstra daya tutup dan ekstra hemat. Ada Paragon Emulsion atau... Ada Paragon Premium 1000 yang bisa dibersihkan dan antibakteri. Atau ada Paragon Waterproof, anti bocor dan elastis. Oke, saya beli semuanya. Sekarang Paragon makin banyak variannya. Alam permai di desa ini berasal dari energi kehidupan yang dilindungi sang penjaga. Tapi datang Tuan Cungkat, pembawa bencana. Ia ingin kuasai energi kehidupan. Putri Hijau bertekad, dia akan melindungi semua. Berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Enaknya buka puasa, makan aroma kelapa, manis dan gurih, bumbu dicalup semua makin suka. Manis dari air kelapa, gurih dari daging kelapa. Rasa juga manis lapanya. Ramadan di rumah wajib ada, gurihnya kelapa asli, hangatkan Ramadan. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak halal, yakin. Terima kasih masih bersama kami di Berita Utama, Saudara. Saatnya kami memiliki 5 informasi pilihan yang tentunya sangat menarik untuk Anda simak. Kita lihat yang pertama, ada caleg jadi otak pembunuhan. Saudara, gara-gara cinta segitiga, seorang perempuan tewas dibunuh 3 pelaku. Bahkan salah satunya merupakan caleg DPR RI. Usai dibunuh, korban lantas dibuang ke jurang di Banjar, Jawa Barat.
Roni tak kuasa menahan kesedihan saat mengetahui sang adik Indriana Dewi Eka telah tewas. Kematiannya yang tragis membuat Roni tak mampu menerima kenyataan. Sang adik dibunuh oleh 3 pelaku karena terlibat cinta segitiga. Terakhir komunikasi kapan? Terakhir tanggal 15 dia minta, "Kak, tolong transfer ya untuk Eto." Udah itu. Terakhir udah saya lihat di sini. Udah nggak ada komunikasi lagi. Saya mohon untuk polisian, Polres Banjar, Polda Jakarta, minta tolong untuk segera ditangkap. Ini kejam, Pak. Kejam. Untuk mengusut kasus ini, polisi menggelar rekonstruksi pembunuhan berencana terhadap Indriana Dewi Eka di area Polsek Banjar dengan menghadirkan 3 tersangka. Sebanyak 38 adegan diperagakan oleh ketiga pelaku, yaitu Didot Alfiansyah, Devara Putri Prananda, dan Muhammad Reza. Pelaku perempuan yakni Devara Putri menjadi otak pembunuhan karena korban menjalin asmara dengan Didot Alfiansyah yang juga ikut membunuh korban. Devara lalu membayar Muhammad Reza untuk menjadi eksekutor pembunuhan. Otak pelakunya adalah DA dan DP, sepasang kasih, kemudian eksekutornya adalah MR. Nah, peristiwanya setelah mereka melakukan pembunuhan di sini, jenazah sempat dibawa ke Jakarta, kemudian ke Cirebon, Kuningan, sampai dengan di wilayah Kabupaten Banjar. Sosok Devara Putri Prananda yang jadi otak pembunuhan ternyata merupakan caleg DPR RI pada pemilu 2024 dari Partai Garuda. Kasus pembunuhan terhadap Indriana ini terungkap setelah warga Kota Banjar digegerkan penemuan jenazah perempuan yang terbungkus selimut 25 Februari 2024 lalu. Evakuasi jenazah sempat mengalami kesulitan karena jenazah berada di pinggir jurang. Jenazah yang telah dievakuasi langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Banjar dan kini telah dimakamkan di kampung halamannya di Semarang, Jawa Tengah. Tim Liputan, Kompas TV. Berikutnya, saudara, diduga asusila Kades di demo. Unjuk rasa warga menuntut Kepala Desa Kalensari mundur karena diduga melakukan asusila berujung ricuh. Massa yang tak terbendung menjebol pintu gerbang kantor Bupati Subang. Aksi unjuk rasa yang dilakukan ratusan warga desa Kalensari di depan kantor Bupati Subang awalnya berlangsung normal. Namun, situasi memanas saat massa memaksa masuk ke kantor Bupati Subang. Aksi dorong terjadi antara petugas pengamanan dan massa hingga pintu gerbang roboh. Pada unjuk rasa ini, warga menuntut agar Kepala Desa Kalensari Ahmad Mustafa mundur dari jabatannya karena diduga melakukan perbuatan asusila berulang kali. Warga meminta Bupati untuk menindaklanjuti kasus ini lantaran tak ada tanggapan dari pihak kecamatan dan desa. Tapi yang diharapkan masyarakat cuma satu aja, mengundurkan diri, Pak. Mundur, selesai, udah. Asusila, tindakan asusila. Sudah lama yang bersangkutan melakukan? Sudah 1 bulan nih, Bapak. Kami di masyarakat ini, kami berusaha menenangkan ini, menenangkan massa. Dari mulai awal itu massa mau bergerak, mau diarak itu pelaku. Tapi kita tahan, jangan sampai ada seperti itu. Sebelumnya, sempat beredar video Kades Ahmad Mustafa digerebek warga saat menginap di rumah seorang perempuan. Untuk menghindari amuk massa, aparat keamanan dari kepolisian dan TNI mengamankan kepala desa dengan motor. Hendri Irawan, Kompas TV Subang, Jawa Barat. Kita lihat selanjutnya, saudara, jambret seret perempuan. 2 pelaku pencurian sepeda motor yang turut menyeret pemilik motor di kawasan Cibitung 27 Februari lalu akhirnya ditangkap oleh polisi. Pelaku menyebut dirinya nekat menyeret korban lantaran khawatir diamuk massa. Seorang pengendara motor berusaha mempertahankan motornya dari aksi pencuri 27 Februari lalu. Namun pencuri yang tak mau berhenti akhirnya membuat korban terseret motor hingga kurang lebih sejauh 150 meter. Selang beberapa hari, yakni 2 Maret lalu, kedua pelaku pencurian diringkus tim gabungan Polsek Cikarang Barat bersama Polres Metro Bekasi serta Polda Metro Jaya.
Kedua pelaku nekat menyeret korban dengan sepeda motor curian lantaran khawatir diamuk warga. Motif ekonomi diduga kuat menjadi alasan kedua pelaku. Menurut polisi, saat itu pelaku mengambil motor secara acak saat melihat kunci motor menempel di kendaraan korban. Sebelum ditangkap, pelaku sempat menjual terlebih dahulu motor curian tersebut. Pada tanggal 2 Maret pukul 2.30 berhasil diamankan pelaku utama yang bernama Sandra alias Andra Timbonan di wilayah Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Beberapa jam kemudiannya lagi diamankan satu pelaku atas nama Agus bin Fauzi yang ditangkap di Jati Asih. Kedua pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian disertai pemberatan dengan hukuman maksimal 7 tahun penjara. Alexander Blegur, Kompas TV, Bekasi, Jawa Barat. Informasi pilihan selanjutnya, saudara, perundungan siswa SMP. 5 siswa SMP di Balikpapan, Kalimantan Timur terekam kamera saat tengah melakukan perundungan terhadap seorang korban. Meski kasus berujung damai, polisi mewajibkan para pelaku untuk melapor selama 3 bulan sebagai efek jera. Video terpaksa kami samarkan karena mengandung unsur kekerasan dan untuk melindungi identitas anak di bawah umur. Perundungan yang terjadi pada pekan lalu ini berlokasi di Balikpapan, Kalimantan Timur saat jam istirahat sekolah. 5 pelaku mengeroyok seorang korban hingga mengalami luka lebam di kepala, sementara 1 orang merekam kejadian ini. Diduga kekerasan dilakukan lantaran korban sempat mengirimkan gambar tak senonoh kepada adik salah satu pelaku. Kasus ini pun sudah dimediasi oleh polisi dan pihak sekolah, serta sepakat untuk berdamai. Untuk kelimanya, anak kelima yang melakukan pemukulan dan 1 yang melakukan perekaman beserta guru dan pihak sekolah yang terkait sudah kami mintain keterangan. Terus pada hari Sabtu itu sudah kami panggil semuanya dari pihak korban, keluarga korban maupun ke 6 anak tersebut beserta pihak sekolah. Meski berujung damai, namun polisi menerapkan wajib lapor kepada 6 pelaku sebagai efek jera. Sementara itu, Dinas Pendidikan Kota Balikpapan akan melakukan evaluasi dan memaksimalkan pengawasan demi mencegah peristiwa ini berulang. Iskandar Amir Dahlan, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. Terakhir, saudara, 2 pria tewas di dalam sumur. Berniat menguras sumur, 2 pria di Kabupaten Bogor, Jawa Barat justru tewas keracunan gas CO2. Petugas gabungan langsung berupaya mengevakuasi jenazah para korban. Inilah detik-detik upaya evakuasi 2 jenazah yang meninggal dunia di dalam sumur. Peristiwa ini terjadi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada hari Minggu. Dengan mengerahkan peralatan lengkap, para petugas gabungan tak mau menyerah meski kondisi sumur sempit dan sempat membuat proses evakuasi terhambat. Dari keterangan saksi, kedua korban sebelumnya hendak menguras sumur lantaran ada bangkai kucing yang menimbulkan bau. Mereka menggunakan mesin sedot, namun di tengah pekerjaan, para korban diduga keracunan gas CO2 dan meninggal dunia. Korban tersebut sedang menyedot air menggunakan mesin alkon. Pada saat mesin tersebut mati, ada seorang yang turun ke bawah mencoba membetulkan, tiba-tiba tidak sadarkan diri. Itu ya korban yang pertama. Kemudian korban yang kedua mencoba membantu turun, sama kehabisan napas, diduga karena adanya gas ya dari alat pompa tersebut. Kedua korban berhasil dievakuasi dengan menggunakan katrol. Jenazah dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan oleh pihak keluarga. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, warga harus berdesakan demi mendapatkan beras murah di operasi pasar yang digelar Dinas Ketahanan Pangan Mandailing Natal. Usai jeda kami kembali. Kalau puasa, siang udah lemas. Kenapa ya, Ma? Itu karena badan Adek kekurangan mineral, apalagi saat puasa. Oh, gitu ya, Ma? Makanya minum Le Mineral yang cukup saat sahur dan berbuka. Le Mineral mengandung mineral esensial yang diperlukan tubuh untuk beraktivitas selama puasa. Alhamdulillah, puasa jadi ringan ya, Ma? Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa.
Yang penting buatku, Samsat untuk latihan kekuatan. Dan Orange Water atau Lemon Water agar pulih lebih cepat. Jangan ada batuk di antara kita. Batuk berdahak, Siladex ME. Batuk pilek, Siladex Cough and Cold. Batuk tidak berdahak, Siladex Antitusif atau Siladex DMP. Siladex, aktif redakan batuk. Produksi Konimex. Yam, ayam. Nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah. Di banyak hotel. Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Celengan tetap aman. Dapatkan harga paling murah di jutaan hotel pilihan. Cuma di Agoda, booking sekarang. Agoda. Hidup jadi nggak penuh beban lagi karena dia. Paket Telkomsel Lite, 25.000 dapat 6 GB dan kuota 1 GB tiap bulan. Telkomsel Lite, di bawah Relax aja. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu teja sase, enak sehatnya. Tase untuk kuda-kuda rumah Anda, pilihlah Tase. Sudah terbukti anti karat, tidak melendut, tidak melintir. Tase banyak, pasti kuat. Wah, mantap. Baru, Kopi ABC Kahwa. Nikmati kebersamaan dengan kebaikan. Kopi susu kurma ABC Kahwa. Kopi ABC Kahwa. Terasa nikmatnya, terasa baiknya. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Jalan yuk. Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Kami awali segmen ini dengan informasi dari Jawa Barat, Saudara. Penertiban puluhan lapak pedagang kaki lima yang berjualan di jalur pedestrian di kawasan Pasar Kebon Kembang, Kota Bogor, pada Senin siang diwarnai aksi penolakan. Harusnya tiap hari. Pada mereka pada makan apa? Pak Bos, kalau Pak Bos punya gaji, pedagang. Betul itu Pak. Protes dan adu mulut antara pedagang dan aparat Satpol PP tak terhindarkan saat petugas melakukan penertiban di jalur pedestrian kawasan Pasar Kebon Kembang, Kecamatan Bogor Tengah. Para pedagang memohon kepada aparat agar mengizinkan. Meski menolak, para pedagang berupaya untuk meminta keleluasaan kepada aparat untuk tetap bisa berdagang selama bulan Ramadan. Demi menghindari kericuhan, petugas meminta agar para pedagang bisa membongkar lapaknya secara mandiri. Punya perut. Sementara itu, petugas juga melakukan penertiban di trotoar kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat.
Mengetahui adanya penertiban, para pedagang kocar-kacir berupaya menyelamatkan barang dagangan mereka. Bahkan terjadi aksi tarik-menarik antara petugas dan pedagang yang menolak untuk ditertibkan. Razia ini digelar untuk mengembalikan fungsi trotoar sebagai fasilitas bagi pejalan kaki. Saudara, ratusan warga di Mandailing, Natal, Sumatera Utara berebut kupon untuk membeli beras murah seharga Rp10.250 per kilogram. Di sini warga harus berdesakan demi mendapatkan beras murah di operasi pasar yang digelar oleh Dinas Ketahanan Pangan Mandailing, Natal. Melonjaknya harga beras di pasaran membuat warga harus rela antri guna mendapatkan beras murah. Saat ini harga beras di pasaran sudah mencapai Rp14.000 hingga Rp16.000 per kilogramnya. Dinas Ketahanan Pangan setempat menyediakan 7 ton beras dan langsung habis diserbu oleh warga. Sementara itu, Presiden Joko Widodo menargetkan harga beras turun pada bulan depan. Menurut Jokowi, harga beras di sejumlah pasar sudah mulai turun, misalnya di Pasar Induk Cipinang, Jakarta dan Pasar Johar, Karawang. Presiden mengatakan stok beras nasional mencukupi, terutama untuk menyambut Ramadan dan Idul Fitri 2024. Sehingga persiapan-persiapan mengenai ketersediaan utamanya bahan pokok itu menjadi sangat penting. Untuk beras saya kira stoknya nggak ada masalah. Informasi lain, seorang yang diduga merupakan dukun santet di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten digerebek warga. Penggerebekan ini dilakukan lantaran para warga merasa resah, terlebih karena ditemukan sejumlah foto yang ditusuk jarum. Warga pun menginformasikan ditemukan sejumlah senjata api, puluhan peluru, dan 1 buah granat. Tim gegana pun dihadirkan untuk melakukan penyisiran dan sterilisasi pasca temuan granat itu. Pelaku telah diamankan di Polsek Ciputat Timur, Polres Tangerang Selatan guna melakukan penyelidikan lebih lanjut, terlebih karena kepemilikan sejumlah senjata api. Informasi dari warga atau masyarakat bahwa ada seseorang laki-laki yang diduga paranormal atau dukun. Dengan informasi tersebut, rumah terduga dukun digerebek oleh warga. Lalu piket Polsek Ciptim dipimpin oleh Pawas melaksanakan cek TKP. Kemudian di tempat kejadian berhasil diamankan seorang laki-laki dan barang bukti berupa 1 pucuk senjata api jenis revolver beserta beberapa butir peluru. Kemudian senjata api jenis Defender. Kami masih akan hadir usai jeda dengan informasi mengenai meluapnya arus sungai Keruh di Desa Gembong, Pekalongan, Jawa Tengah membuat sebuah ekskavator hanyut. Memang ingin menjadi jembatan. Siap lagi akan berperannya, kita tunggu saja. Kalau Pak Jokowi terus-terusan cawe-cawe, ini akan ada matahari kembar di pemerintahan Pak Prabowo. Anda melihat hal yang sama? Wati-wati juga kepada kubu Pak Prabowo, dan saya yakin Pak Prabowo orang yang bijak. Ini warning dari Pak Yusril Izzah Mahendra. Nilu, Senin 4 Maret pukul 8:30 malam di Kompas TV. Mereka adalah perempuan-perempuan berdedikasi, perempuan mandiri, selalu optimis. Mereka percaya tolak angin untuk menjaga kesehatan. Mencintai Indonesia. Cat Paragon dong, Mbak. Ekstra daya tutup dan ekstra hemat. Ada Paragon Emulsion atau ada Paragon Waterproof, anti bocor dan elastis. Saya beli semuanya. Paragon makin banyak variannya. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marjan. Kalau puasa, siang udah lemas. Kenapa ya, Ma?
Itu karena badan Ade kekurangan mineral, apalagi saat puasa. Oh, gitu ya, Ma. Makanya minum Le Mineral yang cukup saat sahur dan berbuka. Le Mineral mengandung mineral esensial yang diperlukan tubuh untuk beraktivitas selama puasa. Alhamdulillah, puasa jadi ringan ya, Ma. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Ayam, nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah, diskonnya sampai 60%. Cuma di Agoda, booking sekarang. Baru, kopi ABC Kahwa. Nikmati kebersamaan dengan kebaikan. Kopi susu kurma ABC Kahwa. Kopi ABC Kahwa. Terasa nikmatnya, terasa baiknya. Rumah lebih dari sekedar 4 dinding yang beratap. Rumah penuh dengan momen yang dilalui bersama. Lindungi momen-momen berharga itu bersama Dulux Weather Shield Power Flex dengan Triple Defense Technology. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma. Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab. Yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ. Enak, halal. Yakin. Hidup jadi nggak penuh beban lagi karena dia. Paket Telkomsel Lite, 25.000 dapat 6 GB dan kuota 1 GB tiap bulan. Telkomsel Lite, di bawah Delex aja. Ceriakan harimu dengan berbagai varian rasa permen Milten, sugar free, blackcurrant, lemon, dan mint. Nikmati sensasi rasa buah. Kakak, sahur. Sahur ya, Bu. Sahur kan penting, Kak. Makan sedikit aja ya. Biar kuat puasanya, lengkapi ya sahurnya dengan Energen. Nutrisinya lengkap, kenyang lebih lama. Kuat puasa seharian. Tina udah siap, Om. Mie sedap soto dulu yuk. Enggak deh, Om. Makasih. Mie sedap soto dengan mie yang kenyal serta koya gurih dan jeruk nipis asli. Soal rasa mie sedap soto, lidah nggak bisa bohong. Rasa soto nomor 1 cuma mie sedap soto. Yang penting buatku, Samsat untuk latihan kekuatan. Dan Orange Water atau Lemon Water agar pulih lebih cepat. Saudara, seorang tenaga kesehatan terjebak di dalam lift yang macet di Puskesmas Kasih-Kasih Makassar, Sulawesi Selatan. Setelah 1 jam terjebak, tenaga kesehatan ini akhirnya berhasil diselamatkan. Inilah detik-detik saat petugas damkar Kota Makassar mengevakuasi seorang nakes yang terjebak di dalam lift. Dengan menggunakan kunci khusus lift, petugas damkar akhirnya berhasil mengeluarkan nakes dalam waktu kurang dari 30 menit. Nakes tersebut seketika berteriak dan berlari keluar begitu pintu lift terbuka. Diketahui tenaga kesehatan ini terjebak di dalam lift puskesmas selama 1 jam. Itu kita tiba di lokasi, dia sudah berada di lantai 3 terjebak. Berapa lama ini terjebak? Dia terjebak sekitar kurang lebih 1 jam. Evakuasi, korban mengalami shock ringan, sudah ditenangkan oleh pihak puskesmas. Ribuan warga dari sejumlah daerah di Jawa Timur mengikuti kegiatan kenduri durian di lapangan Wonosalam, Jombang, Jawa Timur. Total ada lebih dari 3.000 buah durian dibagikan gratis kepada masyarakat. Selain durian-durian yang disusun selayaknya tumpeng raksasa, ada 9 gunungan lain yang sebelumnya diarak keliling lapangan Wonosalam. Durian-durian tersebut merupakan hasil panen dari 9 desa penghasil buah durian di Kecamatan Wonosalam. Namun, antusiasme warga saat berebut buah durian mengakibatkan sedikitnya 7 orang terluka. Mayoritas dari para korban terluka karena berdesakan dan tertimpa durian.
Saudara, meluapnya arus Sungai Keruh di Desa Gembong, Pekalongan, Jawa Tengah membuat sebuah eskavator hanyut. Eskavator untuk proyek perbaikan jembatan tersebut terbawa arus. Sementara itu, sang sopir dapat menyelamatkan diri keluar dari kabin dengan dibantu oleh warga. Terima kasih telah menyaksikan berita utama hari ini, saudara. Saya Arizona Gali. Dan saya Valentina Sitorus. Tetap saksikan Kompas TV, independen terpercaya. Kami berdua pamit, terima kasih. Sampai jumpa. Jadikan Ramadan Anda lebih bernilai bersama program-program istimewa Kompas TV. Kompas Sahur, Series of Faith, Suci Barbar Show, Kalam Hati Spesial Ramadan, Cooking is Fun, Mutiara Ramadan, Kurma Kuliah Ramadan. Pastikan Ramadan Anda lebih bermakna bersama teman Ramadan. Kompas TV. Presiden Joko Widodo disebut akan diberi peran dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Faktor keberlanjutan yang sejak awal diusung Prabowo Gibran jadi alasannya. Artinya, peran Jokowi nanti tak hanya sebatas di masa transisi. Bisa jadi, Jokowi juga ikut tentukan arah kebijakan pemerintahan. Bagaimana bisa? Saya, Nining Puspa, mencari jawabnya. Presiden Joko Widodo saya sangat kenal. Karena saya memang ingin menjadi jembatan semuanya. Ya, ya tentu akan ada perannya, tapi kita tunggu saja gimana. Pak, ada yang bilang gini, kalau Pak Jokowi terus-terusan cawe-cawe, ini akan ada matahari kembar di pemerintahan Pak Prabowo. Anda melihat hal yang sama? Saya sudah wanti-wanti juga kepada kubu Pak Prabowo. Ini banyak orang bekerja all out setengah mati ya untuk membantu Pak Prabowo, Pak Gibran. Nah, tapi karena khawatir nanti ada oposisi kuat, lalu oposisi ditarik, terus dikasih kursi banyak di kabinet, teman-teman ditinggalin. Nah, saya pikir itu tidak baik. Dan saya yakin Pak Prabowo orang yang bijak. Dan ini warning dari Pak Yusril Iza Mahendra. Transaksi politik itu Pak, apakah benar Pak? ya kalau transaksi politik kita berikan aja sebelum pemilu. Ini kan setelah pemilu. Anda menilai Jokowi Prabowo akan harmonis terus justru atau akan pecah di tengah jalan? Di masa-masa awal tentu masih bulan madu ya. Oke. Tapi ke depannya ketika ada kepentingan yang tidak terakomodasi, ketika nanti mungkin Prabowo sudah semakin kuat peranannya, itu bisa terjadi hal seperti itu. Kalau selama ini dalam masa kampanye Prabowo Gibran ini menyuarakan tentang keberlanjutan dari program-program Pak Jokowi, mungkinkah itu benar terjadi?
Jelang tenggat waktu pemerintahannya, Presiden Joko Widodo disebut akan turut campur dalam kabinet Prabowo Gibran mendatang. Meski masih menunggu keputusan resmi hasil rekapitulasi suara dari KPU, koalisi Prabowo Gibran sudah ancang-ancang susun kabinet. Sejumlah lobi politik dijajaki. Presiden Jokowi pun disinyalir ikut-ikutan gerilya politik demi memuluskan pemerintahan Prabowo Gibran. Seperti yang terjadi 4 hari setelah hari pencoblosan, Presiden Jokowi melakukan pertemuan tertutup dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Istana. Tudingan Jokowi ingin menarik Nasdem untuk perkuat koalisi Prabowo Gibran pun mencuat. Namun hal ini dibantah Jokowi juga Surya Paloh. Bapak harapan ke Pak Surya Paloh kepada Nasdem apa? Ini baru awal-awal, tapi itu sebetulnya saya itu hanya menjadi jembatan. Yang paling penting kan nanti partai-partai lah. Ya, hanya masalah bahkan malam aja dan membicarakan bagaimana keadaan perkembangan situasi yang ada di tengah-tengah keseharian masyarakat kita. Tidak lebih daripada itu barangkali. Apakah ada ajakan bergabung begitu Pak? Tidak lagi di koalisi perubahan? Belum ada. Dan kembali kami menegaskan bahwasanya kita akan ikutin sampai secara resmi pengumuman daripada KPU itu. Tak hanya Surya Paloh, Presiden Jokowi juga mengundang Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono ke Istana. Menariknya, pertemuan Jokowi-AHY ini terjadi usai Prabowo Subianto bertemu AHY dan SBY di Pacitan, Jawa Timur. Sehari usai bertemu Jokowi, AHY dilantik sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional. Manuver Jokowi yang disebut sedang melakukan gerilya politik ditanggapi sejumlah pihak. Yang untung tuh Pak Jokowi, dengan demikian kan secara politis Pak Jokowi agak kurang percaya diri dengan situasi sekarang gitu, sehingga perlu ada tambahan kekuatan. Maka kekuatan politik Presiden Jokowi yang ada di parlemen itu menjadi di bawah 50%. Hitung-hitungnya sesederhana itu, ya. Nah, karenanya Presiden Jokowi mengambil langkah gesit dengan menarik Partai Demokrat masuk dalam skenario baru koalisi pendukung pemerintah, plus mengajak makan malam Surya Paloh. Dugaan saya sebentar lagi Muhaimin Iskandar juga diajak makan malam tuh. Itu dalam rangka rekalkulasi politik pasca Pilpres. Usai menarik Demokrat ke dalam koalisi Prabowo Gibran, tudingan politik balas budi pun menyeruak. Terbaru, Presiden Jokowi berikan kenaikan pangkat istimewa, yakni pangkat kehormatan, kepada Prabowo Subianto. Prabowo Subianto resmi mendapat gelar Jenderal Kehormatan Bintang 4 dari Presiden Jokowi. Gelar ini menurut Jokowi sebagai bentuk penghargaan atas baktinya kepada rakyat selama menjadi Menteri Pertahanan. Pemberian pangkat kehormatan ini menuai polemik. Bahkan dituding ini adalah bentuk transaksi politik. Catat pasal 33B itu hanya khusus mereka yang masih aktif. Bagaimana yang tidak aktif? Ada pangkat bintang. Tapi bukan bintang yang di pundak. Tolong dicatat ini, pembuat keputusan di pemerintah. Bukan bintang di pundak. Bukan hanya sekarang ya, dulu diberikan kepada Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, juga pernah diberikan kepada Pak Luhut Binsar Panjaitan. Ini sesuatu yang sudah biasa. Transaksi politik itu Pak, apakah benar Pak? Ya kalau transaksi politik kita berikan aja sebelum pemilu. Tak hanya gerilya politik, Jokowi juga membahas program makan siang gratis yang digagas oleh Prabowo Gibran. Dalam sidang kabinet paripurna dengan agenda membahas rencana kerja pemerintah, Presiden pastikan mengakomodasi program-program yang dicanangkan Presiden terpilih di RAPBN 2025. Dalam sidang kabinet paripurna saya sampaikan bahwa program-program Presiden terpilih harus sudah dimasukkan dalam rencana anggaran 2025 supaya Presiden terpilih menjadi lebih cepat dan lebih mudah dalam nanti penganggaran, tidak kembali lagi mengajukan
anggaran kepada DPR. Bahkan simulasi program makan siang gratis telah dilakukan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di Tangerang, Banten. Jadi kita belanja masalah. Jadi kalau kita lihat simulasi yang dilakukan Pak Bupati ini, kita ingin melihat bagaimana mekanismenya, bagaimana pembiayaannya, dan dari situ kita belajar untuk membuat kebijakan publik. Sejumlah sepak terjang Jokowi di tengah belum dimulainya transisi pemerintahan baru mengundang tanya seberapa besar nantinya peran Jokowi dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Namun demikian menjadi kewajaran apabila seorang presiden seperti Pak Prabowo berbagi pendapat, meminta pendapat kepada sahabatnya itu Pak Jokowi ya terkait pembentukan menteri ini, karena beliau memang sudah cukup lama bersahabat, bekerja sama, sehingga ini tidak dapat dikatakan sebagai transaksi politik. Efek Jokowi disebut berkontribusi dalam kemenangan Prabowo Gibran. Dalam rekam kedekatan mereka, Prabowo menjadi menteri yang paling sering dipanggil ke istana serta menemani Jokowi dalam sejumlah giat. Di masa-masa pemilu, pertemuan mereka semakin intens, bahkan hingga setelah hari pencoblosan. Lantas saudara, benarkah jika nanti Prabowo Subianto terpilih sebagai presiden, sosok Joko Widodo akan membayangi pemerintahannya? Karena selama ini Prabowo Gibran yang paling konsisten menyuarakan soal keberlanjutan pemerintahan Joko Widodo. Saya akan perbincangkan hal ini bersama dengan Ketua Umum Partai Bulan Bintang yang juga adalah Wakil Ketua Dewan Pengarah TKN Prabowo Gibran, Yusril Issa Pahendra. Lantas juga, seberapa besar peran Jokowi nantinya di pemerintahan Prabowo Subianto, termasuk dampak dari cawe-cawe Jokowi nantinya. Saya akan perbincangkan hal ini bersama dengan analis politik dari Universitas Indonesia, Cecep Hidayat. Ikuti saya, saudara. Jadi kalau dibilang bahwa Pak Jokowi ini sudah mulai ikut nimbrung soal kabinetnya Pak Prabowo, benar ya Pak? Setiap bulan Ramadan yang manis jadi rebutan, tapi jangan sembarangan, mari jaga kesehatan. Tropicana Slim, pilih Tropicana Slim, Ramadan makin manis dengan Tropicana Slim. Tropicana Slim, pilih Tropicana Slim, kita akan dapat manisnya, dapat juga berkahnya. Yang terbaik untuk Anda, Optik Melawai. Tengah malam gak bisa tidur, kurang tidur, minum Sedares. Kandungan dipenidramin 25 mg bisa bantu tidur. Tidur yang cukup bikin aktivitas kembali lancar. Sedares bikin tidur. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marjan. Rumah lebih dari sekedar 4 dinding yang beratap. Rumah penuh dengan momen yang dilalui bersama. Lindungi momen-momen berharga itu bersama Dulux Weather Shield Power Flex dengan Triple Defense Technology. Supaya badan kuat selama puasa, gimana ya? Makanya, minum susu steril 7 kurma. Iya, double khasiatnya bikin badan kuat selama puasa. Betul, karena kurma kaya antioksidan plus susu steril double khasiat. Jaga daya tahan tubuh saat puasa. Enak, ada kurmanya. Badan lebih segar. Susu steril 7 kurma double khasiatnya. Badan kuat selama puasa. Baru, Kopi ABC Kahwa. Nikmati kebersamaan dengan kebaikan. Kopi susu kurma ABC Kahwa. Kopi ABC Kahwa. Terasa nikmatnya, terasa baiknya. Enaknya buka puasa, Makan aroma kelapa, manis dan gurih, Sumeri mulu, dicelup semua makin suka. manis dari air kelapa,
dari daging kelapa. Terasa juga renyes lapanya. Ramadan di rumah wajib ada. Durinya kelapa asli, hangatkan Ramadan. Sibuk warawiri, tahu-tahu beduk udah bunyi. Aqua dulu. Bangun anak-anak, ayo bangun cepet sahur. Bangun sahur? Nyawa belum ngumpul. Aqua dulu. Datang dari 19 gunung terpilih, disaring lapisan bebatuan, kaya akan mineral alami. Aqua, 100% murni di bulan yang suci. Optimalkan kemajuan 50% tumbuh nyata si kecil dengan nutrisi tepat dan perhatian terbaik. Pediasure, dipercaya lebih dari 25 tahun dukung pertumbuhan nyata. Alam permai di desa ini berasal dari energi kehidupan yang dilindungi sang penjaga. Tapi datang Tuan Cungkat, pembawa bencana. Ia ingin kuasai energi kehidupan. Putri Hijau bertekad, dia akan melindungi semua. Berbuka dan hidupkan harapan. Neraca. Kompas TV, televisi berita independen terpercaya, senantiasa menghadirkan tayangan unggulan terbaik. Kompas TV, independen, terpercaya. Mereka cukup dekat gitu lah ya, maksudnya dari yang hal-hal yang sering terjadi, yang sering bisa kita lihat lah intinya di media-media. Kedekatan mereka yang sangat-sangat dalam tanda kutip romantis gitu, saya sih melihatnya agak kurang enak gitu dilihatnya, apalagi anaknya juga sekarang menjadi cawapres. Kalau misalnya apalagi Pak Jokowi udah nggak menjabat ya menurut aku nggak ada wewenang apa-apa lagi. Mungkin kalau misalnya secara nasihat dari keluarga mungkin oke lah. Prabowo Gibran ini cukup mengusung temanya keberlanjutan gitu kan, keberlanjutan dari pemerintah yang sekarang. Dan ya mungkin ada sedikit banyak Bapak Jokowi itu ingin kasih tahu misalnya realnya lah gitu, misalnya harusnya sebaiknya seperti apa gitu. Jokowi masanya kan sudah habis, jadi masih ada cara lain untuk Pak Jokowi mengabdikan cinta rasa tanah airnya kepada Indonesia selain diberikan jabatan dari Pak Prabowo. Emang pasti akan ada perannya sih kalau emang ternyata presiden selanjutnya adalah Pak Prabowo gitu. Sudah hadir di hadapan saya Ketua Umum Partai Bulan Bintang yang juga adalah Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI, Profesor Yusril Issa Mahendra. Prof. Yusril, terima kasih sudah bersama Niluh, sehat selalu. Ya, sama-sama. Oke, karena ada di partai PBB yang tentu selama ini berkoalisi dengan Prabowo Gibran, saya ingin tahu dulu bocorannya, benarkah sudah dibicarakan soal kabinet Prabowo Gibran? Ya, pembicaraan secara informal tentu sudah banyak dilakukan ya, antara tokoh, antara pribadi, tapi pembicaraan resmi mengundang ketua-ketua partai koalisi itu sampai hari ini belum pernah dilakukan. Oke. Pembicaraan resmi tentang komposisi kabinet itu baru akan dilakukan sesudah pengumuman presiden terpilih pada tanggal 20 Maret yang akan datang. Oke. Kalau selama ini kan muncul nih beberapa nama-nama yang disebut akan masuk dalam kabinet Pak Prabowo. Itu apakah dibicarakan dan pembicaraan informal itu juga? Ya, kadang-kadang sambil ngeledek, kadang-kadang sambil ketawa-ketawa begitu. Baik antara sesama anggota TKN, sesama ketua partai maupun dengan Pak Prabowo sendiri. Tapi sekali lagi saya katakan pembicaraan resmi itu belum pernah dilakukan. Oke. Tapi benarkah juga bahwa Pak Jokowi selaku presiden juga menitipkan nama-nama untuk masuk di kabinet Pak Prabowo? Kemungkinan itu ada ya, oleh karena melihat kedekatan pribadi antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi dan peran beliau yang begitu besar dalam membantu Pak Prabowo, dan kita semua tahu mengenai persoalan itu. Apalagi ada Pak Gibran, putra beliau yang menjadi calon, sudah barang tentu diminta ataupun tidak diminta Pak Prabowo maupun Pak
Pak Gibran pasti akan paling tidak berkonsultasi dengan Pak Jokowi ya. Jadi kalau dibilang bahwa Pak Jokowi ini sudah mulai ikut nimbrung soal kabinetnya Pak Prabowo, benar ya Pak? Ada kemungkinan benar. Partai-partai, Anda misalnya sebagai ketua umum partai Bulan Bintang begitu, tidak apa-apa Pak Jokowi ikut cawe-cawe di dalam itu? Saya menganggap hal itu wajar saja terjadi ya. Oleh karena saya berkali-kali ikut dalam proses penyusunan kabinetnya. Walaupun misalnya pada tahun 97, pada waktu itu saya masih muda sekali. Diajak juga oleh Pak Harto ngomong-ngomong soal kabinet. Saya pada waktu itu Deputi Mensesnek sebagai speechwriter presiden, itu pun Pak Harto tanya, walaupun kadang-kadang saya bertanya-tanya dalam hati saya, apalah saya ini dibandingkan dengan Pak Harto kan, tapi Pak Harto dengar pendapat semua orang dan pada akhirnya Pak Harto itu berbicara dengan wakil presiden terpilih sebelum mengumumkan kabinet. Nah, saya agak intens dalam menyusun kabinet itu pada waktu pemerintahan Pak SBY. Ya, Pak SBY pada waktu itu meminta saya untuk menyusun struktur kabinet seperti apa, dan kemudian ada berapa menterinya, dan baru kemudian menghimpun nama-nama yang akan masuk dalam kabinet. Dan saya kira sekitar 70% nama-nama yang kami usulkan itu diterima oleh Pak SBY. Jadi di sini pun misalnya kalau Pak Jokowi ikut misalnya dalam memasukkan nama-nama di kabinet, ketua-ketua umum partai di koalisi Prabowo Gibran tidak apa-apa? Pasti akan didiskusikan dan dipertimbangkan. Dan keputusan akhir kan ada pada presiden. Dan presiden akan mendengar masukan dari Pak Jokowi atau masukan dari siapapun sebenarnya. Misalnya Pak Prabowo mendengar banyak masukan, katakanlah baik dari mereka yang langsung terlibat dalam TKN, relawan, ataupun juga orang-orang yang memang para senior yang selama ini juga banyak membantu, pasti akan memberikan masukan dan pasti akan didengar. Dan saya sebagai salah satu ketua partai koalisi yang bergabung ya pasti akan didengar oleh Pak Prabowo, tapi ya pada akhirnya ujung-ujungnya keputusan di tangan presiden, dan itu pasti merupakan kompromi atas semuanya ya. Mengakomodir semua kepentingan. Iya, betul. Dan juga akan mempertimbangkan dukungan dari suara di DPR ya. Satu hal yang juga barangkali jangan dilupakan, kemungkinan Pak Prabowo ini merangkul rival politik yang sekarang berkompetisi dalam Pilpres ya. Yang sekarang ini sudah mulai agak ada tanda-tandanya begitu. Pertemuan antara Pak Jokowi dengan Pak Surya Paloh ya. Itu sudah dilaksanakan ya. Sudah dilaksanakan, dan kita belum tahu pembicaraan yang sesungguhnya itu apa ya. Tapi mungkin orang menduga-duga Pak Jokowi mengajak barangkali ya. Atau mungkin juga Pak Surya Paloh berminat. Kita lihatlah apa perkembangannya terjadi. Dan koalisi membuka tangan untuk itu. Membuka tangan untuk itu, dan dugaan saya kalau sekiranya Pak Surya Paloh ditarik ke koalisi, Caimin tinggal tunggu waktu aja. Atau jangan-jangan sudah mulai ini dibawa bergerak ke Caimin. Ambil ancang-ancang barangkali ya. Dan kita tahu sekarang ini di luar itu semua ada wacana untuk melakukan angket ya, yang dimotori oleh Pak Ganjar, tapi Pak Mahfud nampaknya kurang begitu berminat ya. So, ilmu Pak Mahfud dengan saya itu lebih kurang sama-sama guru besar hukum tata negara, dan tahu bahwa angket itu tidak bisa dilakukan kepada KPU. Angket itu tidak menggugurkan hasil pemilu yang diumumkan oleh KPU, apalagi hasil perolehan suara itu sudah dikuatkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi angket itu hanya bikin gaduh aja. Tapi kalau dianggap itu bisa mengganggu pemerintahan Pak Jokowi bagaimana? Ya, orang yang memegang kekuasaan itu tentu akan sedikit banyaknya meredam atau mengurangi lawan-lawan ya. Politik ini kan tidak ada musuh yang abadi. Ya, politik ini yang abadi adalah kepentingan para pihak ya. Ya, tapi jangan pula sampai terjadi seperti zaman Pak SBY dulu, lawan-lawan dirangkul, teman-teman ditinggalin. Nah, ini bisa repot ini. Dan saya sudah wanti-wanti juga kepada kubu Pak Prabowo, ini banyak orang bekerja all out setengah mati ya untuk membantu Pak Prabowo, Pak Gibran. Nah, tapi karena khawatir nanti ada oposisi kuat, lalu oposisi ditarik, terus dikasih kursi banyak di kabinet, teman-teman ditinggalin. Nah, saya pikir itu tidak baik. Dan saya yakin Pak Prabowo orang yang bijak dan paham dengan soal ini. Tidak baiklah bagi tradisi politik kita yang lebih menekankan kekeluargaan dan ini warning dari Pak Yusril Iza Mahendra. Tapi Prof, kenapa sih harus Pak Jokowi yang jadi jembatan, harus Pak Jokowi yang ngobrol dengan Pak Surya Paloh? Ya, sudah barang tentu kalau Pak Prabowo ini kan dengan Pak
Surya Paloh kan masih dalam posisi berhadap-hadapan ya. Di satu pihak Pak Prabowo ini calon ya, Pak Surya Paloh ini mencalonkan Pak Anies dan Pak Muhaimin, dan di situ juga kita lihat ada problem juga antara Pak Muhaimin PKB dengan Partai Demokrat, dan kita tahu Demokrat kan keluar dari koalisi, dan kita lihat Pak Jokowi sudah mencoba meredakan situasi ini dengan menarik Pak Ahy sebagai anggota kabinet sekarang ini. Jadi dalam posisi seperti itu sebenarnya kalau Pak Jokowi yang mengambil inisiatif bertemu dengan Pak Surya Paloh atau Pak Surya Paloh mengambil inisiatif bertemu Pak Jokowi sebagai jembatan untuk menengahi dengan Pak, saya pikir itu wajar dalam tradisi politik kita. Dianggapnya terlalu ikut campur nih, atau jangan-jangan Pak Jokowinya panik karena hak angket sedang digulirkan? Saya kira Pak angket itu nggak bikin panik siapapun. Kalau kita mengerti duduk persoalannya, ya cuman yang dibikin panik itu kan karena media sosial ya. Tapi Prof bisa ngobrol-ngobrol soal kabinet yang ada di dalam internal Prabowo Gibran ini. Apa sih yang ingin diperkuat oleh Pak Prabowo nanti di kabinetnya? Kalau puasa, siang merasa lemas. Kenapa ya, Ma? Itu karena badan Adek kekurangan mineral, apalagi saat puasa. Oh, gitu ya, Ma? Makanya minum Le Mineral yang cukup saat sahur dan berbuka. Le Mineral mengandung mineral esensial yang diperlukan tubuh untuk beraktivitas selama puasa. Alhamdulillah, puasa jadi ringan ya, Ma? Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Tengah malam gak bisa tidur. Kurang tidur, minum Sedares. Kandungan dipenidramin 25 mg bisa bantu tidur. Tidur yang cukup bikin aktivitas kembali lancar. Sedares bikin tidur. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak. Sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan. Berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Baru, kopi ABC Kahwa. Nikmati kebersamaan dengan kebaikan. Kopi susu kurma ABC Kahwa. Kopi ABC Kahwa. Terasa nikmatnya, terasa baiknya. Rumah lebih dari sekedar 4 dinding yang beratap. Rumah penuh dengan momen yang dilalui bersama. Lindungi momen-momen berharga itu bersama Dulux Weather Shield PowerFlex dengan Triple Defense Technology. Hidup jadi nggak penuh beban lagi karena dia. Pakai Telkomsel Lite, 25.000 dapat 6 GB dan kuota 1 GB tiap bulan. Telkomsel Lite, di bawah Dulux aja. Enaknya buka puasa, Makan aroma kelapa, manis dan gurih, bermeri mulu, dijalur semua makin suka. Manis dari air kelapa, gurih dari daging kelapa, Terasa juga renyes lapanya. Ramadan di rumah wajib ada. Gurihnya kelapa asli, hangatkan Ramadan. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin. Terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Supaya badan kuat selama puasa, gimana ya? Makanya, minum susu steril 7 kurma. Iya, double khasiatnya bikin badan kuat selama puasa. Betul, karena kurma kaya antioksidan plus susu steril double khasiat. Jaga daya tahan tubuh saat puasa. Enak, ada kurmanya. Badan lebih segar. Susu steril 7 kurma double khasiatnya. Badan kuat selama puasa. Setelah kerja seharian, ibadah harus terus disempurnakan. Cepat minum Bodrek. Dapat diminum sebelum makan. Siap menjalani aktivitas sepenuh hati. Bodrek terus menangkan harimu. Hey guys. Lihat aku, putar celup jadi seru. Hey, lihat aku.
Alam permai di desa ini berasal dari energi kehidupan yang dilindungi sang penjaga. Tapi datang Tuan Jungkat, pembawa bencana. Ia ingin kuasai energi kehidupan. Putri Hijau bertekad, dia akan melindungi semua. Berbuka dan hidupkan harapan. Naja. Nggak sampai. Apa nutrisinya kurang? Nutrisi berperan penting dalam pertumbuhan. Bantu optimalkan 50% tumbuh nyata. Pediasure dengan triple protein. Yeay, sampai. Dukung pertumbuhan nyata. Kompas TV, televisi berita independen terpercaya, senantiasa menghadirkan tayangan unggulan terbaik. Kompas TV, independen, terpercaya. Kompas Update dipersembahkan oleh Diabetasol. Baru rasa almond oat. Vita Digest-nya kontrol gula darahku. Jadi lancar puasanya. Anda menyaksikan Kompas Update bersama dengan saya, Arizona Gali. Saudara, Gunung Merapi di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta kembali erupsi pada Senin petang. Erupsi Merapi ini disertai dengan awan panas guguran terjadi hingga 8 kali dengan jarak luncur 2.600 meter. Terjadi awan panas di sore hari ini. Berdasarkan catatan petugas pos pemantauan Gunung Merapi, awan panas guguran pertama terjadi pada pukul 16:03 waktu Indonesia Barat dan terus terjadi rentetan erupsi hingga pukul 18:37 waktu Indonesia Barat. BPPTKG Yogyakarta juga menyebut erupsi berpotensi menimbulkan hujan abu dan banjir lahar dingin di kawasan Gunung Merapi. Hingga saat ini, Saudara, BPPTKG Yogyakarta masih menetapkan status Gunung Merapi level 3 atau siaga. Warga dan juga wisatawan diimbau tidak melakukan kegiatan di radius 5 km dari puncak Gunung Merapi. Terjadi awan panas di sore hari ini. Demikian Kompas Update, saya Arizona Gali. Sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Prenagen, nutrisi lengkap ibu dan buah hati. Rasa lapar saat puasa kadang naik, kadang turun. Tapi gula darah harus tetap stabil. Baru rasa almond oat. Vita Digest-nya bantu kontrol gula darah. Bikin kenyang lebih lama, jadi lancar puasanya. Diabetasol. Prenagen, kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Sempurna. Insya Allah dengan dukungan PBB, Pak Prabowo Subianto akan memenangkan pertarungan pemilihan presiden Republik Indonesia tahun 2024. Prof, bisa ngobrol-ngobrol soal kabinet yang ada di dalam internal Prabowo Gibran ini. Apa sih yang ingin diperkuat oleh Pak Prabowo nanti di kabinetnya? Ya, memang sekarang kita lihat fokus perhatian Pak Prabowo itu kepada pembangunan ekonomi dan pembangunan sumber daya manusia ya. Pak Prabowo itu sudah punya satu buku ya yang membicarakan tentang pembangunan ekonomi ke depan. Saya melihat itu sesuatu yang bagus ya, karena beliau mengejar target tahun 2045 Indonesia itu sudah menjadi sebuah negara maju dengan asumsi bahwa pertumbuhan ekonomi kita itu rata-rata 6%. Cuman bagaimana menjaga momentum ini ya supaya tidak tertinggal, supaya tidak ambles begitu. Nah, menurut saya ada dua hal penting. Pertama adalah stabilitas politik, dan yang kedua adalah pembangunan hukum. Nah, itu yang paling penting. Itu yang ingin saya pertanyakan, karena itu yang paling disoroti oleh ke Pak Prabowo. Ya, saya lihat memang program yang sudah beliau kemukakan itu belum terlalu tajam membahas masalah hukum ya. Padahal kalau kita banding kita dengan Malaysia dan Singapura ya, Malaysia itu membangun stabilitas politik dan pembangunan hukumnya itu pasti. Nah, sehingga orang tidak ragu-ragu. Di negara kita ini investasi
susah sekali dilakukan selain birokrasi kita yang memang kerja amburadul, bikin susah orang lain ya. Oke, itu yang mau dikuatkan nanti. Saya sih akan agak bicara agak keras ya mengenai pembangunan hukum ini, karena dari zaman Pak Harto pola pikir pemerintah kita itu nggak banyak berubah. Ya. Saya pertama kali jadi Menteri Kehakiman tahun 99, ya. Anggaran pembangunan bidang hukum itu nomor 2 dari bawah, yang paling bawah itu BKKBN, urusan KB. Di atasnya itu hukum. Bagaimana kita mau membenahi negara kalau hukumnya amburadul? Nah, hukumnya ini sebenarnya terdiri atas norma-norma hukumnya yang harus diperbaiki. Sekarang misalnya definisi tentang keuangan negara. Itu ada 24 definisinya. Jadi dikit-dikit orang korupsi, dikit-dikit orang korupsi. Benar belum tentu dia korupsi. Ya, saya misalnya ambil kredit bank BUMN, tiba-tiba datang COVID. Usahanya kan lumpuh, kredit nggak bisa bayar. Nah, kalau di Jepang atau di Singapura, ya udah itu kredit, itu perdata. Nah, kalau di sini dilarikan ke korupsi semua. Nah, ini kacau semua itu satu. Juga persoalan narkoba ya, banyak sekali penjara kita itu 80% isinya orang narkotik. Nah, yang dihukum itu orang yang makai maupun orang yang jual, yang ngedar. Padahal orang yang makai itu nggak bisa dipenjara, itu orang itu harus direhabilitasi. Nah, sekarang ini siapapun jadi Menteri Kehakiman itu tidak akan pernah berhasil menangani penjara yang selalu over kapasitas. Jadi reformasi hukum itu akan Anda bawa ke Pak Prabowo? Saya kira saya harus meyakinkan beliau, dan sudah berkali-kali saya yakinkan beliau bahwa ini persoalan sangat mendasar. Dan Pak Prabowo bilang mungkin bisa dilihat di pidato beliau yang beredar di YouTube ya. Saya yakin Profesor Yusril, ahli tata negara, bisa memikirkan bagaimana cari sistem politik yang tidak mahal untuk rakyat kita. Birokrasi harus kita perbaiki gaji-gajinya untuk hilangkan korupsi. Korupsi kita harus berantas. Sekarang orang jadi politikus itu nggak perlu dia pintar baca buku banyak, pintar berdebat segala macam, asal dia jadi influencer, main TikTok tiap hari atau main Facebook tiap hari, dia jadi terkenal. Nah, lalu kemudian bisa dia jadi politisi, nomor urut tidak penting, nomor 10 dia terpilih, begitu jadi anggota DPR ya lahir Omnibus Law, isinya kacau balau kayak begitu. Pak, ada yang bilang gini, kalau Pak Jokowi terus-terusan cawe-cawe di apapun yang akan dibawa oleh Pak Prabowo nanti sebagai, misalnya nanti benar-benar terpilih sebagai presiden, ini akan ada matahari kembar di pemerintahan Pak Prabowo. Anda melihat hal yang sama? Mungkin pada tahun pertama barangkali ya akan banyak sebagai guru ya, menasihati, memberikan pertimbangan, tapi tidak bisa juga seterusnya. Kalau seterusnya terlalu banyak, nanti khawatir kita malah menimbulkan clash begitu. Yang itu tidak kita harapkan terjadi. Dan saya berkeyakinan bahwa Pak Prabowo, Pak Jokowi ini cukup dewasa memandang persoalan ini, dan seperti kita tahu juga ada One Team Press ya. Siapa tahu Pak Jokowi mau jadi ketua One Team Press yang akan memberikan pertimbangan kepada Presiden Wakil Presiden. Itu bisa saja begitu? Bisa. Ya, gitu. Kalau Anda akan bergabung di kabinet Prabowo Gibran? Iya, saya nggak tahu apakah akan ditarik ke kabinet atau tidak. Kita lihatlah perkembangannya. Tetapi seandainya diminta? Tergantung apa yang diberikan kepada saya. Yang kaitannya masalah hukum, masalah politik, itu mungkin masih bidang saya lah. Tapi kalau disuruh ngurusin Menteri Perekonomian, pasti saya nggak mampu, itu bukan bidang ilmu saya. Baik, nanti kita nantikan ya Pak Yusril di kabinet Prabowo Gibran, jika memang pada 20 Maret KPU mengumumkan Prabowo Gibran sebagai pemenang. Prof. Yusril Iza Mahendra, Ketua Umum Partai Bulan Bintang, yang juga adalah Guru Besar Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Terima kasih sudah berbagi pandangan di Nilu, Pak. Sehat selalu. Sama-sama, terima kasih banyak. Dugaan cawe-cawe Presiden Jokowi di pemerintahan selanjutnya yang dipimpin, kalau misalnya nanti sudah definitif Prabowo Gibran, akan seperti apa kedepannya hubungan antara Jokowi dengan Prabowo, dan juga kira-kira dampaknya akan seperti apa melihat cawe-cawe Presiden Jokowi ini. Kita perbincangkan hal ini bersama dengan pakar politik dari Universitas Indonesia, Cecep Hidayat. Terima kasih Pak Cecep sudah bersama Nilu, sehat selalu. Terima kasih Mbak Nilu, gimana kabarnya Mbak? Sehat juga. Alhamdulillah sehat. Kalau demokrasi kita sehat. Ini pakai baju hitam nih. Berduka Anda. Tapi bagaimana Anda melihat
Prabowo dan Presiden Jokowi, atau saya balik, Presiden Jokowi dan Prabowo Subianto di penghujung kepemimpinannya Pak Jokowi ini sepertinya Pak Jokowi sangat aktif begitu melakukan pertemuan, kemudian dalam tanda kutip banyak masuk dalam program-program dari Pak Prabowo Subianto. Bagaimana Anda melihat hubungan mereka ini? Ya, kalau saya melihatnya ini berkelindannya ya, berhubungnya, saling terkaitnya kepentingan, baik itu Prabowo itu sendiri, kepentingan dari Prabowo, kemudian kepentingan dari Jokowi, dan juga kepentingan dari kekuatan politik pendukung masuknya Prabowo ke dalam proses pilpres ini. Dari sisi Prabowo, tentu kan harapannya ingin menang. Itu poinnya. Dan bagaimana cara menang? Dia melihat dalam 2 kali pemilu, 2 kali pilpres itu Jokowi dengan kapabilitas yang dimilikinya ternyata bisa menang, dan dia belajar dari Jokowi. Sepanjang 10 tahun terakhir, tentu saja Prabowo membuat tabungan politik ya. Langkah strategi Jokowi sebagai seorang strategic leader. Bagaimana kemudian dia butuh sandaran politik. Ya, kenapa? Karena kan Jokowi jadi sosok yang relatif populer ya menjelang 2024 ini. Nah, kemudian hal yang lain juga dari Jokowi itu sendiri, sosok Jokowi. Ya, ketika Jokowi misalnya meninggalkan PDIP, tentu dia harus punya pintu keluar yang relatif bisa mendukung dirinya ya, untuk aman lah setelah yang bersangkutan tidak berkuasa lagi. Dan dia melihat, dia menaruh harapan pada Prabowo itu sendiri. Selain dia menitipkan quote-unquote anaknya sebagai wakil dari Prabowo. Tapi bagaimana, apakah hal ini akan terus berjalan ya ke depannya? Saya kira kalau sudah menjadi presiden de facto ya, Prabowo tidak akan menjadi proksi Jokowi. Amat sukar ya. Tahap awal bisa jadi ada pengaruh, tapi meskipun di awal pemerintahan Prabowo pengaruh Jokowi masih besar secara politik, itu secara faktanya. Tapi secara kewenangan legal formalnya udah nggak ada lagi. Istilah balas jasa tidak akan ada dalam kamusnya Prabowo menurut Anda? Kalau secara dominansi saya kira enggak ya. Ada yang menganalisa begini, ketika Prabowo misalnya dilantik presiden, itu kan tidak hanya kepentingannya dirinya sendiri, tapi ada kepentingan dari partai-partai politik nanti. Itu yang akan membuat Jokowi ini bisa saja diabaikan. Anda melihat partai-partai lain mengabaikan mungkin kepentingannya Jokowi nanti? Setiap bulan Ramadan yang manis jadi rebutan, tapi jangan sembarangan, mari jaga kesehatan. Tropicana Slim, pilih Tropicana Slim, Ramadan makin manis dengan Tropicana Slim. Tropicana Slim, pilih Tropicana Slim, kita kan dapat manisnya, dapat juga berkahnya. Jalan yuk! Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. Hotnya Hotin banget deh. Supaya badan kuat selama puasa, gimana ya? Makanya, minum susu steril 7 kurma. Iya, double khasiatnya bikin badan kuat selama puasa. Betul, karena kurma kaya antioksidan plus susu steril double khasiat. Jaga daya tahan tubuh saat puasa. Enak, ada kurmanya. Badan lebih segar. Susu steril 7 kurma double khasiatnya. Badan kuat selama puasa. Kalau puasa, siang udah lemas. Kenapa ya, Ma? Itu karena badan Adek kekurangan mineral, apalagi saat puasa. Oh, gitu ya, Ma? Makanya minum Le Mineral yang cukup saat sahur dan berbuka. Le Mineral mengandung mineral esensial yang diperlukan tubuh untuk beraktivitas selama puasa. Alhamdulillah, puasa jadi ringan ya, Ma? Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja.
Kata orang, gue itu si paling kerja, penting seharian, tiba-tiba sakit kepala. Oskadon, oke buat sakit kepala. Bekerja aktif di pusatnya, dapat diminum sebelum makan, tanpa ngantuk. Oskadon, solusi oke, sakit kepala. Pancenoye. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Hidup jadi nggak penuh beban lagi karena dia. Paket Telkomsel Lite, 25.000 dapat 6 GB dan kuota 1 GB tiap bulan. Telkomsel Lite, di bawah Deluxe aja. Hey guys. Hey, lihat aku, putar celup jadi seru. Hey, lihat aku. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak. Sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan. Berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Kakak, sahur. Sahur ya, Bu. Sahur kan penting, Kak. Makan sedikit aja ya. Biar kuat puasanya, lengkapi ya sahurnya dengan Energen. Nutrisinya lengkap, kenyang lebih lama. Buat puasa seharian. Presiden Joko Widodo saya sangat kenal. Karena saya memang ingin menjadi jembatan semuanya. Ya, ya tentu akan ada perannya, tapi kita tunggu saja bagaimana. Ada yang menganalisa begini, ketika Prabowo misalnya dilantik presiden, itu kan tidak hanya kepentingannya dirinya sendiri, tapi ada kepentingan dari partai-partai politik nanti. Itu yang akan membuat Jokowi ini bisa saja diabaikan. Anda melihat partai-partai lain mengabaikan mungkin kepentingannya Jokowi nanti? Koalisi Prabowo, koalisi yang relatif gemuk. Gemuk, betul. Nah, karena itu kemudian pasti kalau koalisinya gemuk, itu banyak atau sukar mencari titik temu. Iya. Semua berusaha diakomodasi. Nah, jadi entah itu akan diakomodasi dalam struktur kabinet yang menjadi gemuk pula ya, atau ya dengan menihilkan atau menafikan beberapa kelompok yang nggak begitu. Termasuk Jokowi, salah satu yang bisa dinihilkan olehnya. Ya, dalam derajat tertentu bisa, tapi kan di sini ada sosok Gibran ya, mungkin nanti akomodasinya bukan ke sana ya. Jadi kecil kemungkinan, kalau analisa Anda kecil kemungkinan Jokowi dinihilkan begitu saja atau ya, kalau dinihilkan sama sekali enggak lah. Mungkinkah Jokowi akan punya peran di pemerintahan Prabowo Subianto? Dia punya peran tapi nggak dominan. Kenapa? Pertama gini, kan kalau kita lihat bagaimana dalam masa kampanye, dalam masa debat, Prabowo selalu menyampaikan bahwa dirinya ada kelanjutan dari Jokowi. 9 partai di mana terdiri dari partai-partai yang menjadi inti yang setia dari pemerintah Pak Joko Widodo. Kami bertekad untuk melanjutkan segala yang sudah dibangun oleh pendahulu-pendahulu kita, dan khususnya fondasi yang kuat yang sudah dibangun oleh Presiden Joko Widodo. Nah, tentu saja meskipun itu mungkin sudah terderivasi ke Gibran ya, tapi tentu saja ketika ada sosok Jokowi harapannya adalah ini bisa mendukung Prabowo, mendukung legitimasi Prabowo di tahun-tahun awal kepresidenan. Gitu. Nah, tapi kemudian ke depannya bisa jadi ya yang disampaikan entah itu ketum Golkar atau bagian dari TKN yang katanya Jokowi akan punya peran di kabinet.
Ya tentu akan ada perannya, tapi kita tunggu saja. Kalau ada pandangan. Tapi itu hal yang biasa, mungkin di negara-negara lain, Anda dalam catatan Anda ada yang seperti itu? Ya, ya kalau di Asia ada ya. Contohnya misalnya kayak di Singapura ya, ketika Lee Kuan Yew, ya salah satu founders dari Singapura, kemudian dia beralih ke Goh Chok Tong. Nah, sebelum ada anaknya Lee Hsien Loong ya, Brigadier General Lee itu menjadi PM, itu kan Goh Chok Tong menjadikan Lee senior sebagai menteri seniornya. Nah, tapi kan kalau kita mengacu pada konstitusi, nggak ada menteri senior. Itu persoalannya di legal formula kecil. Paling mungkin diakomodasi di one team press bisa jadi. Ini kan jadi post power syndrome juga buat Jokowi. Ketika Megawati telah selesai jadi presiden, dia punya PDIP, PDI Perjuangan. Ketika SBY selesai jadi presiden, dia punya Demokrat. Ketika Jokowi selesai, dia nggak bisa balik ke PDIP karena sudah balik badan dari PDIP. Mau nggak mau, dia paling mungkin mencari kendaraan yang lain, partai yang lain. Mungkin partai PSI terlalu kecil, akhirnya gagal juga. Bisa partai besar yang lain. Itulah mungkin muncul isu-isu spekulasi ya, dengan Golkar misalnya sebagainya ya. Saya tiap hari masuk istana. Biasa kan ada musyawarah mufakat antara pimpinan DPP Partai Golkar dengan tentu jajaran DPP nanti dengan kami untuk pasti memberikan posisi yang terbaik bagi beliau. Sekali lagi ini pasti akan ada proses dan ada tahapan yang akan dilalui ke depan. Dan kami berterima kasih sekali apabila Pak Jokowi memang berkenan ke Partai Golkar, karena seperti disampaikan ya bahwa beliau tokoh bangsa, beliau tokoh nasional kita. Apabila ke Partai Golkar pasti akan sangat membantu kami. Presiden Jokowi ini kemudian Anda lihat ketika dia begitu aktif dalam beberapa pekan terakhir ini melakukan pertemuan dengan Surya Paloh, menyebut dirinya sebagai jembatan, seperti itu, bahkan membahas soal program kerjanya Prabowo, yakni makan siang gratis di kabinet. Itu bentuk kepanikan Jokowi nggak sih untuk ini saya mempertegas peran saya di sini? Panik atau apa? Jadi kalau saya sih melihatnya, ya dia berusaha mengkonsolidasikan kekuatan. Jadi kenapa? Ya kalaupun itu hak angket terjadi ya, ini kan masih ada waktu 8 bulan. 8 bulan dinamika politik bisa bermacam-macam. Ya, bisa menggerogoti legitimasi Jokowi juga. Kalau itu secara masif. Karena arahnya bisa pemakzulan. Kalau itu hanya di tingkat elit atau kelas menengah nggak terjadi. Tapi kalau itu turun dari fase ke bawah gitu ya, itu bisa berbahaya juga. Dan itu yang dilakukan. Bagaimana dia berusaha mengkonsolidasikan dari kekuatan 03 dan 01 ya. Kalau kita lihat posisi Pak Jokowi saat ini dengan segala keaktifannya, cukup aman nggak sih? Kalau saya sih menurutnya relatif aman ya. Kecenderungannya aman itu jika memang kekuatan 0103 tidak solid sebenarnya. Kalau Anda baca kekuatan 0103 tidak begitu solid. Ya, kalau sudah proses Sandiaga Uno saja dari itu P3 yang saya juga tadi. Dari 03 udah bikin statement kayak gitu ya. P3 ini kan partai pendukung pemerintah. Jadi posisi kita ada di pemerintahan, ada 2 menteri, ada 1 wamen, ada 1 utusan khusus presiden. Kita tentunya nanti ada proses yang berlanjut, tapi dari pandangan saya kita pasti akan sangat terhormat untuk diajak membangun bangsa kan. Nah kemudian dari 01 ya masih wait and see aja kan. Pak Surya Paloh juga semuanya akhirnya memberikan tanggung jawab tongkat ke PDIP yang untuk memulai angket. Kalau kita lihat Bu Mega juga belum bersuara keras ya terkait dengan hal ini. Belum. Tapi Pak Sekjen sudah bilang siap ya. Meskipun Pak Sekjen sudah bicara, tapi kan bukan Bu Mega. Bukan Mega. Sekali lagi kalau PDIP adalah Megawati kan gitu ya. Anda menilai Jokowi Prabowo akan harmonis terus justru atau akan pecah di tengah jalan? Ya sekarang di masa-masa awal tentu masih bulan madu ya. Tapi ke depannya ketika ada kepentingan yang tidak terakomodasi, ketika nanti mungkin Prabowo sudah semakin kuat peranannya, ketika nanti inner cycle Prabowo mungkin sudah menggeser kelompok-kelompok atau skoci-skoci dari Jokowi dan skoci ke bawahnya, itu bisa terjadi hal seperti itu sebenarnya. Tapi Pak Cecep, Anda melihat kalau selama ini dalam masa kampanye Prabowo Gibran ini menyuarakan tentang keberlanjutan dari program-program Pak Jokowi, mungkinkah itu benar terjadi? Sepenuhnya. Ya tentu saja kan tidak semua hal bisa diakomodasi ya. Karena dengan dinamika
baik itu di politik nasional maupun politik regional, saya kira nanti akan ada shifting, akan ada adjustment baru gitu yang dilakukan oleh presiden terpilih. Karena kan nggak mungkin Prabowo tidak punya legacy nanti. Iya, tentu. Pasti dia ingin menghadirkan legasinya sendiri. Betul. Jadi mungkin saja tidak sepenuhnya. Kalau saya sih melihatnya, ya ide-ide besar kayak IKN bisa jadi, hilirisasi ya dengan berbagai bahasa lah ya. Kan ada orang yang memang tidak ingin disamakan dengan pendahulunya. Apapun itu hubungan antara Prabowo dan Jokowi ke depannya, apa yang jadi catatan Anda yang penting jadi perhatian nanti? Ya kalaupun nanti misalnya KPU menetapkan Prabowo sebagai presiden terpilih dari Pilpres 2024, saya kira dengan berbagai pesimistis yang hadir di kalangan masyarakat bahwa Prabowo itu tidak bisa membawa Indonesia ke arah demokratis, Prabowo harus membuktikan bahwa dirinya bisa gitu. Terima kasih Pak Cecep Hidayat, pakar politik dari Universitas Indonesia, sudah berbagi pandangan di Newsroom. Terima kasih Mbak Nilo. Beberapa waktu lalu sempat beredar sejumlah nama yang disebut akan mengisi kursi menteri di kabinet Prabowo Gibran. Benarkah saudara? Berikut ulasannya untuk Anda. Setiap bulan Ramadan yang manis jadi rebutan, tapi jangan sembarangan, mari jaga kesehatan. Tropicana Slim, pilih Tropicana Slim, Ramadan makin manis dengan Tropicana Slim. Tropicana Slim, pilih Tropicana Slim, kita kan dapat manisnya, dapat juga berkahnya. Tengah malam gak bisa tidur. Kurang tidur, minum Sedares. Kandungan dipenidramin 25 mg bisa bantu tidur. Tidur yang cukup bikin aktivitas kembali lancar. Sedares bikin tidur. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Setelah kerja seharian, ibadah harus terus disempurnakan. Cepat minum Bodrek. Dapat diminum sebelum makan. Siap menjalani aktivitas sepenuh hati. Bodrek terus menangkan harimu. Enaknya buka puasa, makan aroma kelapa, manis dan gurih, bumeri mulu, dicelup semua makin suka. Manis dari air kelapa, gurih dari daging kelapa, Terasa juga manis lapanya. Ramadan di rumah wajib ada, gurihnya kelapa asli, hangatkan Ramadan. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Hidup jadi nggak beban lagi karena dia. Telkomsel 25.000 dapat 6 GB dan kuota 1 GB tiap bulan. Telkomsel Lite, di bawah Deluxe aja. Sibuk warawiri, tahu-tahu beduk udah bunyi. Aqua dulu. Bangun anak-anak, ayo bangun cepet sahur. Bangun sahur, nyawa belum ngumpul. Aqua dulu. Datang dari 19 gunung terpilih, disaring lapisan bebatuan, kaya akan mineral alami. Aqua, 100% murni di bulan yang suci. Kakak, sahur. Sahur ya, Bu. Sahur kan penting, Kak. Makan sedikit aja ya. Biar kuat puasanya, lengkapi ya sahurnya dengan Energen. Nutrisinya lengkap, kenyang lebih lama. Kuat puasa seharian. Alam permai di desa ini berasal dari energi kehidupan yang dilindungi sang penjaga. Tapi datang Tuan Cungkat, pembawa bencana. Ia ingin kuasai energi kehidupan. Putri Hijau bertekad, dia akan melindungi semua. Berbuka dan hidupkan harapan. Marja.
Presiden Joko Widodo saya sangat kenal. Karena saya memang ingin menjadi jembatan semuanya. Ya. Ya tentu akan ada perannya, tapi kita tunggu saja bagaimana. Jelang akhir masa jabatan Presiden Jokowi, desas-desus ia akan mengambil peran dalam pemerintahan Prabowo Gibran kian santer terdengar. Sikap Jokowi belakangan pun jadi sorotan. Pertemuannya dengan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, masukkan Ketua Umum Demokrat AHY dalam kabinet, hingga pemberian pangkat kehormatan kepada Prabowo Subianto diduga sebagai langkah Jokowi menguatkan posisinya dalam pemerintahan Prabowo Gibran nantinya. Bahkan diduga Jokowi menitipkan 4 nama calon menteri kepada Prabowo. Salah satunya Budi Aristiadi, Ketua Umum Projo yang saat ini menjadi Menkom Info. Sudah diajak kabinet Prabowo? Ya belum lah, tunggu realcon aja. Kita hormati keputusan KPU nanti. Sementara itu Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri ATR yang baru saja dilantik, juga membenarkan dirinya berpeluang masuk kabinet Prabowo Gibran. Namun ia menyebut bahasan detailnya belum ada. Memang sejak awal agar saya bersama Demokrat itu berperan di pemerintahan. Selain Budi Ari dan AHY, 2 nama lain yang juga disebut jadi titipan Jokowi adalah Menteri Investasi Bahlil Lahadalia hingga Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Sementara itu Partai Golkar yang menjadi partai pengusung pasangan Prabowo Gibran disebut meminta tambahan jatah menteri di pemerintahan. Hal ini disampaikan Wakil Ketua Umum Golkar Agus Gumiwang. Alasannya, Partai Golkar saat ini menjadi partai koalisi Prabowo Gibran yang perolehan suaranya terbanyak versi hitung cepat KPU. Partai Golkar disinyalir akan dapat jatah 5 menteri utama dalam kabinet selanjutnya. Kami percaya bahwa Presiden terpilih nanti, Pak Prabowo Subianto, pasti akan memberikan porsi yang pas bagi Partai Golkar untuk bisa membantu beliau dalam pemerintahan ke depan. Tokoh-tokoh yang membantu Pak Jokowi ini kan teman-teman senior kami dari Partai Golkar kan cukup dominan ya membantu Presiden Jokowi selama 2 periode. Meski belum ada pengumuman resmi KPU soal pemenang Pilpres, namun pasangan Prabowo Gibran sudah mulai siapkan strategi realisasi sejumlah janji politiknya. Salah satunya program makan siang gratis. Disebut Prabowo Gibran akan membentuk kementerian khusus yang akan mengurusi makan siang gratis. Tunggu nantilah ya. Mas, ada perkataan bahwa akan ada dibuat kementerian khusus untuk itu, benar nggak Mas? Sedikit bocoran Mas. Ya nanti aja ya. Jalan menuju hari pelantikan presiden baru memang masih lama. Namun gerilya menguatkan koalisi terus dilakukan. Lobi-lobi politik dijalankan. Santer terdengar sejumlah partai di luar koalisi Indonesia Maju akan bergabung dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Dan memang ada juga komunikasi-komunikasi lain dari partai politik lain ya, yang di luar koalisi Indonesia Maju kurang lebih mengatakan kalau yang menang ya ingatlah yang kalah. Transisi pemerintahan memang harusnya berjalan tenang dan mulus. Bagi yang turun dari kekuasaan, boleh-boleh saja mengarahkan yang akan naik berkuasa. Namun, semua haruslah atas kepentingan bangsa dan negara, bukan sekedar mengamankan kelompok sang penguasa. Kekuasaan adalah candu, kekuasaan adalah ujian, dan melepaskannya dibutuhkan kebesaran hati dan jiwa kesatria. Pada akhirnya, pemimpin negeri ini harus terus diingatkan bahwasanya negara ini lahir dari proses demokrasi, kedaulatan rakyat di atas segalanya. Jangan coba-coba mengkhianatinya. Saya, Niluh Puspa, sampai jumpa. Bahagia menyambut bulan suci bersama Kompas TV, teman Ramadan.
Diduga saling tuding melakukan kecurangan dalam pemilu, 2 kelompok pendukung partai terlibat bentrok, 1 orang terluka dan harus dirawat di rumah sakit. Sepuluh anggota BRIMOB terluka akibat ledakan di Mako Detasmen Gegana Satuan BRIMOB Polda Jawa Timur. Saat kejadian, korban yang sedang melakukan pelatihan berjarak 10 meter dari lokasi ledakan. Warga di Kampung Cigombong, Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat bakal direlokasi setelah rumah mereka terdampak pergerakan tanah dengan kedalaman mencapai 2 meter. Selamat malam Indonesia, salam jumpa di Kompas Malam. Bagaimana kabar Anda? Selain 3 informasi utama tadi, Kompas Malam juga sudah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menjadi pilihan sepanjang hari ini. Selengkapnya hanya di Kompas TV independen terpercaya. Saya Yasir Neneama bersama Anda. Kita ke informasi yang pertama, saudara. Seseorang yang diduga dukun di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten digerebek warga. Di rumah terduga dukun santet ini ditemukan senjata api, peluru dan juga 1 buah granat. Penggerebekan ini dilakukan lantaran para warga resah akan keberadaan praktik sang dukun. Warga pun menginformasikan adanya temuan senjata api, puluhan peluru, dan 1 buah granat. Sejumlah foto warga pun ditemukan di rumah terduga dukun. Udah diam. Maksudnya apa? Maksudnya gitu. Ini udah sendiri tuh. Ini bom, ini enggak. Tim Gegana pun melakukan penyisiran dan melakukan sterilisasi pasca temuan senjata api, peluru serta 1 buah granat nanas di kediaman terduga dukun santet ini, saudara. Polisi pun menyita sejumlah barang bukti, sementara terduga dukun santet ini masih menjalani pemeriksaan di Mapolsek Ciputat Timur. Berdasarkan informasi dari warga atau masyarakat bahwa ada seseorang laki-laki yang diduga paranormal atau dukun. Dengan informasi tersebut, rumah terduga dukun digerebek oleh warga. Lalu piket Polsek Ciptim dipimpin oleh Pawas melaksanakan cek TKP. Kemudian di tempat kejadian berhasil diamankan seorang laki-laki dan barang bukti berupa 1 pucuk senjata api jenis revolver beserta beberapa butir peluru. Kemudian senjata api jenis Defender. Saudara, ledakan terjadi di Mako Detasmen Gegana Satuan BRIMOB Polda Jawa Timur di Jalan Gresik, Surabaya, Jawa Timur. Diduga faktor cuaca lembab dan juga panas menjadi pemicu terjadinya ledakan. Terjadi ledakan Mako BRIMOB. Itu loh bom manunya. Video amatir warga ini, saudara, memperlihatkan suasana sesaat usai ledakan terjadi di Mako Detasmen Gegana Satuan BRIMOB Polda Jawa Timur. Ledakan terjadi di gudang yang menyimpan bahan peledak seperti bom ikan, bondet, hingga serbuk petasan yang akan dimusnahkan pada minggu ini, saudara. Hasil olah TKP sementara diduga ledakan terjadi karena panasnya paparan matahari yang mengenai serbuk petasan dan juga bahan kimia hingga menimbulkan efek ledakan. Dari hasil di TKP sampai hari tadi barusan kita ketemu barang bukti yang satu yang kita temukan, barang kimia yang kita temukan adalah yang pertama klorat, yang kedua adalah belerang atau sulfur. Kemudian setelah dilakukan pengecekan oksidatornya ternyata positif oksidator. Kesimpulan sementara saat ini adalah itu karena kondisinya lembab, kemudian kena sinar matahari, dia ternyata lembab, terjadi reaksi kimia di antara mereka, kemudian timbul ledakan. 10 anggota BRIMOB terluka terkena serpihan kaca dan material lain yang hancur akibat ledakan. Para korban kini menjalani perawatan di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim. Para korban merupakan anggota yang sedang melakukan pelatihan olah TKP pasca ledakan di ruangan yang berjarak
10 meter saudara dari lokasi ledakan. Selain korban luka, ledakan juga menyebabkan sejumlah bangunan rusak. Kita lihat ke TKP tadi, kaca-kacanya pecah, mungkin efek kaca itu kemudian semburat ke dalam, kemudian mengenai anggota kita yang sedang di dalam ruangan latihan itu. Yang 5 alhamdulillah tidak ada masalah, 10 itu kena luka-luka lemparan karena efek ledakan dari kaca yang hancur. Alhamdulillah sampai sekarang sudah ditangani oleh Rumah Sakit Bayangkara dan tidak ada yang serius lukanya. Terjadi ledakan. Ledakan terjadi di Mako Detasmen Gegana, Satuan Brimob Polda Jawa Timur, di Jalan Gresik, Kecamatan Kerembangan, Surabaya, Jawa Timur. Ledakan menimbulkan sejumlah kerusakan, salah satunya masjid yang berada di dekat dengan sumber ledakan. Puing-puing pasca ledakan tampak berserakan. Beberapa bangunan lain juga terdampak, bahkan sebuah mobil yang berada di Subden Jibom Gegana juga tampak rusak parah. Warga sekitar mengaku saat ledakan terjadi sempat merasakan getaran yang membuat kaca dan bangunan rumah mereka bergetar. Saya kira ledakan roda apa kayak anunya lampu, rumahnya lampu itu apa itu atau apa gitu, dual gitu, getar, kaca yang getar. Oh gitu ya. Lama Pak? Satu ya dua gitu. Ya kan kamu pada ribut jika ada ledakan kaca atau ledakan apa, ledakan apa, mobil roda itu atau apa. Ada getarannya gitu Pak? Kerasa? Kaca. Aku kebetulan di dalam rumah itu. Kerasa gitu getarannya Pak? Getaran kaca. Oh. Usai ledakan, akses jalan di depan Makobrimob sempat ditutup total dan dijaga ketat aparat kepolisian. Namun sekitar pukul 12 siang, jalan kembali dibuka normal. Atas kejadian ini, Mabes Polri menyatakan saat ini Polda Jawa Timur masih mengusut kasus ledakan di markas Detasmen Gegana, Satuan Brimob Polda Jatim. Kepolisian saat ini sudah membentuk tim khusus untuk pengusutan kasus ledakan ini. Sudah disampaikan oleh Pak Kapolda dan segera membentuk tim. Tentunya tim masih bekerja dan secara perkembangannya lebih lanjut akan disampaikan oleh Polda Jawa Timur. Maka tentunya teman-teman bisa menunggu hasil daripada tim, sehingga juga kami mengharapkan tidak ada informasi-informasi yang menjadi bagian daripada hoax. Selain menyebabkan sejumlah bangunan rusak, ledakan juga menyebabkan 10 anggota Brimob yang sedang melakukan pelatihan di sekitar lokasi terluka dan dibawa ke rumah sakit. Hasil analisa sementara, ledakan diduga dipicu faktor cuaca panas yang menyulut bahan kimia di dalam gudang hingga menimbulkan efek ledakan. Tim Liputan, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. Saudara, Polda Jawa Barat mengungkap motif pembunuhan seorang perempuan muda yang jenazahnya ditemukan terbungkus selimut di Kota Banjar, Jawa Barat. Direktorat Kriminal Umum Polda Jawa Barat mengungkap motif pembunuhan Indriani Dewi Eka yang jenazahnya ditemukan terbungkus selimut di Dusun Cilengkong, Banjar, Jawa Barat, saudara. Pelaku yakni DA, DP, serta MR membunuh korban karena faktor cinta segitiga. DA yang tengah berhubungan dengan korban ingin kembali menjalin hubungan dengan DP. Namun DP meminta agar DA terlebih dahulu menghabisi nyawa korban. DA yang sempat ragu akhirnya menyewa MR untuk mengeksekusi korban dengan imbalan 50 juta rupiah. Motif adalah cinta segitiga antara tersangka DA, tersangka DP, dan korban Indriana Dewi, serta tersangka ingin menguasai harta korban. Sedangkan tersangka MR ikut merencanakan sekaligus eksekutor. Ayah korban berharap majelis hakim menjatuhkan vonis hukuman mati terhadap ketiga pelaku pembunuhan anaknya. Diketahui korban ditemukan tewas di Kota Banjar, Jawa Barat usai dibunuh di dalam mobil di kawasan Bukit Pelangi, Bogor, Jawa Barat lantaran dilandasi cinta segitiga. Kalau saya mintanya saya ya, terus terang saya cuma anak satu-satunya yang ngedampingin ibunya, yang hidupin ibunya. Anak saya udah direncana anak saya. Pokoknya saya mintanya hukuman yang setimpal atau hukuman mati, gitu aja saya. Itu aja mas saya sebagai bapaknya.
Apalagi anak saya udah